Selamat malam saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, yang saya kasih. Puji Tuhan, malam ini kita bersyukur bisa mendapatkan kesempatan untuk belajar lagi tentang kebenaran-kebenaran Tuhan. Mari kita sama-sama berdoa terlebih dahulu. Terima kasih Tuhan, kami sangat bersyukur di masa-masa yang sulit, Engkau memberikan kemudahan bagi kami untuk mengerti tentang kebenaran-kebenaran-Mu. Terima kasih Tuhan, Engkau selalu punya cara untuk menjawab segala pertanyaan kami, ketidakmengertian kami Tuhan melalui hamba-hamba-Mu. Engkau menyampaikan kebenaran-Mu yang memerdekakan kami, yang membukakan mata hati kami, pengertian kami tentang kerinduan-Mu, keinginan-Mu, jalan-jalan-Mu, kehendak-Mu. Terima kasih Tuhan, kami rindu kami bisa berjalan seirama dengan-Mu Tuhan, tidak menyimpang ke kanan dan ke kiri menurut pikiran kami sendiri, tapi kami rindu berjalan sesuai dengan firman Allah. Kalau malam hari ini Tuhan, sebelum kami mendengarkan firman-Mu, kami menyiapkan hati kami Tuhan, hati yang rindu Tuhan, untuk diajar, untuk dididik, untuk diberikan pengertian-pengertian yang baru. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Yesus, Kau satukan hati kami semua Tuhan, untuk bersiap Tuhan, mendengarkan firman. Pulihkan hati kami. Pulihkan hatiku dengan kasih-Mu. Bentuklah hatiku jadi seperti-Mu. Kekudusan-Mu memenuhiku. Tuhan, ini rinduku. Ubah hatiku seperti hati-Mu. Kudus berkenan bagi-Mu. Bagaikan emas yang murni, bentuk hatiku selalu, biar ku menjadi ciptaan baru, bebas dari semua yang jahat, serupa dengan gambar-Mu. Sucikan ku, kuduskan hatiku, Tuhan. Pulihkan hatiku dengan kasih-Mu. Bentuklah hatiku seperti hati-Mu. Kekudusan-Mu memenuhiku. Tuhan, ini rinduku. Ubah hatiku seperti hati-Mu. Kudus berkenan bagi-Mu. Bagaikan emas yang murni, bentuk hatiku selalu,
siswa yang jahat, serupa dengan gambarmu, putihkanku, kuduskan hatiku, Tuhan. Sucikanku, kuduskan hatiku, Tuhan. Sucikanku, kuduskan hatiku, Tuhan. Kami persilakan. Malam ini kami bersyukur Tuhan untuk kami dapat berkumpul bersama. Terima kasih untuk kesempatan buat kami belajar firman Tuhan. Firman yang membuat mata hati kami terbuka. Firman yang kami bisa memiliki potensi untuk mengenal Tuhan lebih dalam. Sehingga kalau kami mengenal lebih dalam, tentunya kami akan mengerti rencana Tuhan dalam kehidupan kami. Terima kasih berbicara lewat hamba-Mu yang pasti dan Kau persiapkan. Sehingga apa yang kami terima bukan saja jadi sebuah pengetahuan atau wacana saja, tapi jadi sebuah motor penggerak buat hidup kami untuk menjadi seperti yang Kau inginkan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Bapak, Ibu, Saudara, malam ini yang bicara bukan saya, juga bukan Kak Ane. Yang bicara malam ini seseorang yang nanti akan dia ceritakanlah siapa dia. Ya, sudah berkeluarga atau belum, sudah punya anak atau belum. Ya, kalau saya menyampaikan mungkin bisa ada luput-luputnya. Tapi kalau yang bersangkutan menyampaikan tentunya akan berbeda. Saya akan panggil pembicara kita. Nah, ini dia orangnya. Malam, selamat malam. Malam, Pak Michael. Ya, ini di sini biasanya orang-orang manggilnya Kak. Jadi kayaknya ketuaan kalau dipanggil Pak ya. Mending Kak Aditya Pratama ya. Siap. Nah, siap Kak Michael. Sebelum masuk ada percakapan yang unik gitu loh. Pertanyaannya kenapa sih judulnya El Shaddai, Allah yang menyusui? Ada yang menghubungkan dengan gini, ini jangan-jangan karena baru punya anak satu nih, anaknya masih digendong-gendong nih. Kayaknya melihat sosok yang lagi digendong, terus kemudian muncul ide itu begitu loh. Tapi kayaknya kalau saya mendahului gitu loh, mendahului apa yang ada di pikirannya Kak Aditya, maka saya akan ada biasnya pasti. Nah, saya nggak lama-lama langsung saya serahkan, saya ingetin waktunya bebas, tapi di belakang nanti ada pertanyaan. Bersiap-siap untuk pertanyaan kritis. Selamat jadi berkat. Seru. Dan berkati. Thank you, Kak Michael. Shalom semuanya. Senang sekali hari ini bisa ketemu. Mungkin sebelum mulai, perkenalkan saya Aditya Pratama, lulusan seminari Bethel. Saya masuk seminari bukan karena ingin jadi pendeta, papa mama bukan keluarga rohaniwan. Saya satu kali kepikiran cukup besar masuk seminari karena waktu itu saya punya satu saudara namanya Jessica. Dia naik motor dibonceng atau disetir sama Ciwiwi. Ciwiwi sama Jessica ini sepupu saya, tinggalnya di daerah Bekasi. Ciwiwi agak kurus, Jessica agak sedikit berisi badannya. Dia naik motor di Danau Sunter. Rasanya sih sudah berkali-kali, mungkin sering kali dibilangin, kalau naik motor, bawa tasnya jangan ditaruh di samping, mending taruh di tengah, karena takutnya nanti ada orang mau ngambil, mau jambret gitu kan, taruhnya di tengah, jangan taruh di samping kalau bawa tas lempang naik motor. Mungkin hari itu terlupa, dan ditaruhlah tasnya di samping. Terakhir saya masih lihat Jessica upload Instagram Story. Instagram Story-nya dia lagi ketemu sama teman-teman, kayaknya ada satu pesta gitu ya. Pagi itu kita dapat berita yang sangat mengejutkan. Jessica meninggal, tabrak lari sama jambret, tapi mayatnya nggak ditemuin. Nah, bukan tentang Jessica meninggal, tapi kita harus cari ada di mana tubuhnya Jessica. Karena ketika kejadian di Danau Sunter itu, Jessica yang lagi dibonceng, tasnya ditarik sama orang yang jambret motor.
pas ditarik dia jatuh ke kanan gitu, dia akhirnya banting setir ke kiri si Ciwiwinya, tapi nggak kuat kan. Jadi muter motornya dan seperti dibilang tas jangan ditaruh, kalau pakai helm diceklik, ya mungkin lupa lagi helm cekliknya kebuka yang Jessica. Kepalanya kena separator jalanan trotoar terus pecah. Karena kepalanya pecah, tidak mungkin diselamatkan karena otaknya sudah berceceran di mana-mana. Yang masih bisa diselamatkan Ciwiwi. Ciwiwi hanya tangannya terbalik dan patah. Tapi tangan yang satunya bisa pakai handphone, terus telepon pacarnya. Pacarnya langsung naik mobil, datang ke situ ngebut banget. Waktu nyampe di situ, dia langsung gendong Ciwiwi, naikin di bangku belakang. Karena buru-buru banget, dan dia lihat Jessica sudah terpapar parah, luar biasa, nggak mungkin bisa diselamatkan. Dia mau coba selamatkan yang Ciwiwi karena mulai berdarah-darah. Dia langsung ngebut ke rumah sakit Mitra di Kemayoran. Dekat Danau Sunter itu dia bawa ke situ. Tapi ketika dia hubungin kita keluarga besar, terus kita datang ke situ, kita lihat ada terpal biru, ada darah, dan ada mungkin bagian-bagian tubuh, tapi tidak ada orangnya. Karena dianggap tidak ada keluarga, dan ditinggal cukup lama, berapa puluh menit atau berapa jam, diangkut. Kita harus hubungin satu persatu pihak kepolisian dan segala macam. Akhirnya ketemu, kalau nggak salah di rumah sakit Jatinegara, kalau nggak salah. Aku lupa persisnya, tapi rumah sakit umum di satu tempat tertentu di daerah Jakarta juga. Ketemulah, habis itu kita verifikasi bahwa ini benar-benar keluarga kita dan segala macam. Dari situ, aku berpikir ternyata hidup itu pasti mati. Tidak perlu tunggu sakit, tidak perlu tunggu tua. Dan aku sangat takut hari itu. Tapi waktu itu ada jawaban yang menenangkan hati, berkata, untung ya aku udah Kristen. Rata-rata keluarga besar bukan Kristen. Untung aku sudah Kristen ya. Untung aku sudah diselamatin Tuhan Yesus. Untung aku udah dibaptis. Hari itu ceritanya begitu. Terus dengar satu khotbah di gereja. Sekitar mungkin 1 tahunan setelah kejadian itu. Atau 6 bulan ya. Pokoknya kurang lebih sekitar segitu. Pendeta ini bilang, jangan saudara merasa kalau saudara Kristen, saudara pasti masuk surga. Karena orang yang melakukan kehendak Bapa lah yang masuk surga, bukan orang yang beragama Kristen. Pendeta itu berkhotbah di tempat yang menurut saya terkenal dengan minyak dan anggur. Tapi hari itu ada satu pendeta namanya Pak Theo Pramono, lulusan seminari Bethel ternyata. Khotbah begitu. Khotbahnya berbeda dari pendeta lainnya di gereja itu. Saya nggak sebut nama gerejanya ya, dan Theo Pramono ada banyak lah ya. Nah intinya Pak Theo Pramono ini sangat memberkati saya hari itu. Di situ saya jadi makin takut, karena saya pikir saya selama ini sudah agak aman karena sudah Kristen. Di situ saya takut, waduh, jadi kalau begitu saya sudah Kristen, jadi belum selamat juga. Karena, wah, dari situlah, saya sangat khawatir. Papa saya dokter umum, mama saya pedagang kue, papa mama pisah dari usia saya 3 tahun, saya tinggal sama mama. Jadi, biasanya, namanya orang tua dokter itu ingin anaknya juga jadi dokter. Dan kebetulan, saya tidak terlalu banyak mainan waktu kecil, karena ada masalah banyak sekali di rumah. Jadi saya hanya menyendiri di rumah dan sukanya baca, belajar, dan segala macam itu ceritanya. Dan waktu SMA itu saya ranking 1. Jadi dapat kesempatan buat SNMPTN atau jalur undangan buat kuliah negeri. Kuliah negeri kedokteran itu notabene murah lah, murah sekali. Jadi orang tua sangat berharap, waduh, udah cocok nih, anaknya pinter, papa udah siapin klinik juga, udah jadi dokter aja. Nah, di situ saya pikir, aduh hidup mau dibawa kemana ya? Kalau saya mati gimana ya? Saya sangat takut mati dan sangat-sangat takut mati. Dan hari itu akhirnya saya memutuskan untuk, saya rasa saya ingin belajar lebih banyak tentang kekristenan. Atau kekatolikan, saya nggak tahu lah itu apa. Pokoknya mama saya Katolik, papa saya Kristen hari itu. Jadi saya pokoknya mau belajar tentang Yesus. Yesus benar gak sih Tuhan itu ada? Kalau Tuhan itu ada, Tuhan yang mana? Apa benar Tuhan Yesus itu yang benar-benar Tuhan? Kalau gitu yang lain itu juga Tuhan tapi lebih rendah, atau apakah memang tidak ada Tuhan selain Tuhan Yesus dan segala macam. Dia saya sangat penasaran. Kebetulan rumah saya waktu itu di Tomang sama mama, jadi saya cari yang paling dekat di situ dan nggak terlalu jauh dari rumah, sekitar 10 menit, Seminari Bethel. Saya muter, datang ke Seminari Bethel, ngobrol-ngobrol, dan akhirnya saya memutuskan untuk ambil kuliah di situ. Ketika saya memutuskan untuk ambil kuliah di situ,
saya tidak punya relasi sama sekali di dunia rohani-rohani. Pokoknya saya ambil aja, karena ada satu sih teman saya yang papanya pendeta, terus dia bilang, cari seminari yang masih Alkitabiah, Dit. Waduh, saya aja nggak ngerti. Maksudnya seminari yang masih Alkitabiah, memang ada seminari yang tidak Alkitabiah. Nah, saya coba lihat referensinya, dan dekat rumah. Ketika saya ambil, nggak lama om saya bilang, oh Adit, dengar-dengar mau masuk pendeta ya? Papa mama mendukung. Cuman om saya juga mendukung, tapi dengan cara begini. Adit mau ambil pendeta ya? Wah bagus. Temen om itu 1 tahun jadi pendeta itu udah punya mobil, sama udah bisa beli rumah. Waduh. Masalahnya selama di gereja yang waktu itu saya suka datengin sama papa, saya lihat pendetanya model begitu tuh, pendeta yang cari duit buat rumah dan mobil. Dan saya sangat tidak respect dengan kekristenan karena itu. Saya lihat agama-agama lain lebih tulus gitu. Orang Buddha lebih tulus, orang Muslim lebih tulus. Orang Kristen datang khotbah itu udah telat, terus dia cepet-cepet habis selesai dia mau cabut lagi ke cabang lain karena hari Minggu padet. Dengar-dengar PK-nya gede nih kalau lebih banyak frekuensi khotbahnya. Nah, di situ saya jadi Kristen mencari duit lah. Nah, di situ akhirnya waktu mendengar hal itu saya bilang sama keluarga, Papa Mama, aku tahu nih, aku anak paling besar. Adekku total ada 7. Ian, Bella, Jensen, Evan, Albert, Gilbert, Agnes. Aku mungkin nggak usah pikir Albert, Gilbert, Agnes karena punya mama papa yang dokter. Tapi mamaku yang pedagang kue ini, Ian, Bella, Jensen, Evan tuh sama kita di rumah. Karena satu dan lain hal kita tuh pindah kontrakan dari tahun ke tahun sangat sulit, dan saya harus sama si Christian harus saling support untuk bayar kontrakan, bayar listrik, bayar air, dan bayar uang sekolah si Jensen Evan. Karena begitu saya ngerasa nggak realistis kalau saya bilang, "Mah, sorry ya, saya mau mengikut ini, saya mau belajar tentang kekristenan." Jadi udah adik-adik nggak usah sekolah dan segala macam. Jadi saya bilang, "Ma, aku mau ambil seminari. Izinin aku ambil seminari dan selanjutnya aku akan kerja. Kalaupun aku dapat duit dari pelayanan, biarin duit ini aku kasih lagi buat pelayanan, tapi aku akan kerja dan uang itu akan aku pakai buat kehidupan. Tapi tolong jangan nuntut aku dapat duitnya dari gereja-gerejaan ini. Satu, aku belum tentu mau kerja di bagian gereja-gerejaan ini. Yang kedua, aku nggak mau ini jadi ya penghidupan yang lain, karena aku benar-benar cuma mau belajar. Aku nggak mau dapat tekanan-tekanan tertentu, tapi aku akan cari kerja atau intinya cari duit dari hal yang lain." Akhirnya mama sangat mendukung, pokoknya mama bilang oke, kita dukung dan segala macam. Di seminari itu saya tidak tahu gereja mana yang benar atau gereja mana yang salah, Kristen mana yang benar atau Kristen mana yang salah, pokoknya saya nggak tahu. Pokoknya saya cuma mau tahu aja Kristen itu kayak apa sih, bedanya sama agama lain apa, apakah lebih benar dan segala macam. Tapi karena saya dilahirkan di keluarga Kristen dan Katolik gitu ya, saya lebih ingin belajar Kristen dulu. Ketika belajar saya ketemu Grand, Davin, Stefani, Sugata, itu orang-orang Rehoboth. Ngajak saya ke Rehoboth. Waktu saya datang ke Rehoboth, ikut-ikut aja waktu itu di MOI. Di Rehoboth itu, saya dengar pendetanya, kok khotbahnya, ini nih, hampir setiap kali, misalkan saya ikut 10 kali khotbah gitu ya, 9 kali khotbah, itu mirip sama Theo Pramono yang tadi saya dengar. Saya muter-muter gereja sering, karena papa saya juga suka muter-muter juga ke beberapa gereja karismatik. Tapi saya jarang sekali yang mendengar kayak gini, yang nekeninnya hidup harus melakukan kehendak Bapa, pokoknya itu terus gitu yang terngiang-ngiang, melakukan kehendak Bapa, Matius 7:21, Matius 7:21 dan terus pembahasannya ke arah situ semua. Sangat jelas kelihatan berbedanya. Ketika saya mulai penasaran, saya baru tahu, oh ternyata Pak Erastus yang dari Rehoboth itu lulusan seminari Bethel juga dan dosen. Oh ternyata Pak Theo Pramono itu adalah muridnya Pak Erastus. Oh ternyata waktu Pak Theo Pramono sudah meninggal, usianya sekitar 40 awal meninggal, Pak Erastus datang jenguk dan ternyata di rumah dan di mobilnya Pak Theo Pramono banyak CD-CD khotbah Truth ceritanya. Oh ternyata dari sini akarnya. Saya mulai terus belajar dan ketemu lebih banyak orang di situ. Nah, salah satunya ketemu calon istri dan yang sekarang jadi istri, Maria Sandi. Dia tuh penyanyi yang unik buat saya. Mungkin saya cuma tahu penyanyi rohani ya Maria Sandi sama Mike Mohede. Zaman dulu ya cuma taunya 2 itu aja. Dan saya sama istri tuh beda usianya 8 tahun. Saya udah sempat hitungin sama dia waktu itu kalau nggak salah ya. Waktu Maria Sandi terkenal jadi penyanyi, usia saya itu, pokoknya saya 2 SD itu. Nah, Maria Sandi udah terkenal jadi penyanyi, saya masih 2 SD lah pokoknya. Tapi saya suka ngeliatin gitu,
Keren gitu ya. Karena di handphone saya kan kalau dulu lagu tuh apa tuh dari Bluetooth-an teman-teman gitu kan. Kalau mau dapat lagu cari Bluetooth teman-teman ngirim Bluetooth gitu. Lagu ya rohani yang saya tahu cuma itu Mike Mohede, Maria Sandi, udah 2 itu doang. Sekarang baru saya tahu ternyata ada banyak ya. Dalam perjalanan waktu banyak hal yang saya lihat mengubah hidup saya dari Truth ini. Salah satunya ketemu Maria ini salah satu yang sangat unik. Maria di usianya yang ke-31, dia baru pacaran pertama kali dan itu sama saya. Papa saya selalu berpesan gitu ya, "Dit, kalau kamu ketemu calon pasangan, pesan papa cuma satu, jangan kamu terlalu banyak ceritain tentang latar belakang keluarga kamu. Karena itu orang namanya mau menikah tuh pasti ngeliat bibit bobot bebet. Kalau kamu langsung awal-awal kamu ceritain latar belakang keluarga kamu, papa mama kamu cerai, nikah lagi dan segala macam, nanti orang nggak suka sama kamu." Nah, masalahnya, saya kan suka ngomong. Bapak Ibu baru ketemu saya nih sekarang, baru sekitar 20 menit aja Bapak Ibu udah tahu cerita hidup saya kan. Jadi ya yang saya lakukan ketika ketemu papa mama Marisa dia saya langsung cerita aja gitu. Seperti saya selalu cerita ke beberapa orang kalau ada yang nanya, "Kamu gimana? Kamu dari mana? Coba ceritain tentang diri kamu." Ya saya akan ceritain aja begitu ngalir aja udah kayak template gitu ya. Jadi, uniknya yang saya lihat karena mereka punya banyak pembelajaran dari 2014 mereka belajar di Rehoboth. Sebelumnya mereka di gereja karismatik lainnya lah. Ketika mereka masuk Rehoboth, mereka sangat serius. Saking seriusnya, dari dulu mereka tuh memang sudah punya satu pola keseriusan, tapi belum menemukan truth dan khotbah yang sejenisnya. Ketika mereka menemukan, mereka sangat sangat suka dan sangat tertarik sampai hari ini sangat tertarik. Maria itu setiap hari, sampai hari ini pasti setiap hari itu ada setel khotbahnya Pak Eras yang 1 jam, kalau enggak diganti sama Pak Wiknyo gitu, Pak Eras, Pak Wiknyo diganti-ganti. Setiap hari pasti ada satu khotbah yang dia dengerin. Saya lulusan seminari aja nggak begitu-gitu banget gitu. Tapi dia setiap hari pasti ada 1 jam khotbah dia pasti dengerin. Dia unik karena di usia yang ke-31 dia tidak pernah pacaran. Jadi dia sangat memilih sekali dan papanya sangat-sangat mungkin selektif gitu ya. Saya pernah dengar satu kisah, ada cowok ditolak hanya gara-gara bawa donat. Cowok ini ditolak gara-gara bawa donat, karena sebenarnya keluarga mereka itu sangat strict sama sesuatu yang mereka pegang. Ya, lihatlah salah satu contohnya khotbah atau tentang berpacaran dan tentang makanan. Mereka sudah 10 tahun tidak makan nasi putih. 10 tahun tidak makan nasi putih. Kalau saya makan nasi putih campur Indomie sama kentang goreng. Karbo. Dia tidak makan nasi putih. Untunglah waktu itu saya perjalanannya jauh dari rumah saya ke rumah dia itu sekitar 2 jam, 2,5 jam naik bus gitu ya. Jadi ya saya nggak bisa bawa oleh-oleh. Untung saya nggak bawa donat ya kan. Kalau saya bawa donat ya sudah selesai cerita hidup saya. Jadi ya sekian lah ya. Itu cerita saya tentang siapa saya dan mungkin latar belakangnya. Saya sangat bersyukur bisa punya kakak-kakak baru, teman-teman baru, Bapak Ibu yang ada di sini semua. Kalau ditanya, apakah khotbah ini dapatnya dari karena baru punya anak? Hampir 90% karena hal itu. Hampir 90%. Pengalaman hidup saya tidak ada yang lebih ajaib. Walaupun saya menikah dengan perempuan yang 8 tahun lebih tua dan berbeda segala-galanya dari saya, tapi tidak ada yang lebih ajaib daripada melihat bahwa ada anak gitu, itu sangat ajaib buat saya pribadi. Yang lebih ajaib lagi adalah karena saya itu punya anak dengan rasa sangat takut. Dan karena latar belakang keluarga saya yang tidak terlalu baik, jadi saya takut satu hari saya bisa menghancurkan anak saya ini dengan saya sebagai papa yang kurang baik. Karena saya sama sekali baru pertama kali tahu saya punya papa itu SMP 1. Sebelumnya saya nggak tahu papa saya di mana, apa itu papa dan segala macam. Jadi saya sangat sulit dan bingung gimana ya cara jadi papa ya. Pokoknya saya usahain semua yang saya bisa. Jadi memori itu memang sangat-sangat sesuatu banget buat saya. Tapi di luar itu, pas banget, kebetulan banget, ada satu, kan saya suka ikutin di sosial media, suka ngeliatin postingan-postingan. Salah satunya adalah dari Pak Yowas Adi Prasetya. Pak Yowas Adi Prasetya ini dosen di STT Jakarta. Mungkin kalau secara akreditasi dan segala macam, STT Jakarta itu STT terbaik di Indonesia lah. Jadi saya suka ngeliatin dan postingannya suka unik-unik. Kadang-kadang ada orang bilang, oh orang STT Jakarta tuh lebih liberal, lebih filosofis dan segala macam. Tapi ya saya suka ngeliatin. Nah Pak Yowas Adi Prasetya ini
dosen di STT Jakarta, STFT sekarang, Sekolah Tinggi Filsafat Teologi. Itu ada share 13 mingguan yang lalu tentang hal ini. Jadi judulnya saya khotbah plek-plek, saya ambil dari Pak Yowas punya postingan. El Shaddai, Allah yang menyusui. Konsep ini sangat unik sekali, karena satu, saya tidak terlalu berani untuk mengkhotbahkan sesuatu yang baru. Saya baca beberapa buku jadul, saya sangat suka sesuatu yang jadul-jadul. Di salah satu buku jadul, C.S. Lewis yang bikin film Narnia, dia bukan bikin film, dia bikin tulisan tentang Narnia lalu difilmkan, tapi dia seorang dosen sastra Inggris yang kemudian juga seorang teolog. Dia, kalau Bapak Ibu pernah dengar, kakak-kakak pernah dengar Storge, Filia, Eros, Agape, itu beliau yang populerkan. Tahun 1900-an kalau nggak salah ya. Orang yang sangat luar biasa. Beliau bilang gini, kalau di dunia ini ada sesuatu yang baru, hal itu pasti sangat cetek, apalagi di dunia teologi. Kalau ada sesuatu yang baru di dunia teologi, hal itu pasti sangat cetek, karena dia pasti tidak berkaca dari penemuan-penemuan orang-orang kudus masa lalu yang terus diakumulasikan sampai hari ini. Jadi saya tidak terlalu suka sesuatu yang baru, tapi saya lihat orang-orang hebat yang saya sukai, Paul Wasser, John Piper, Pak Erastus, Pak Bikman Sirait, dan beberapa orang lainnya, saya lihat mereka tuh bisa mendapatkan sesuatu yang kreatif, tapi dengan fundamental yang sangat kuat. Jadi fundamentalnya tidak hilang, tapi menemukan hal-hal yang tidak membosankan untuk kita dengar gitu. Saya juga beberapa kali dengar John MacArthur, saya nggak terlalu suka karena sangat kaku banget. Nonton dia benar-benar kayak baca Alkitab doang. Saya nggak bilang Alkitab kaku, tapi memang Alkitab ya begitu aja, tidak berubah-berubah dia. Nah, John MacArthur, saya nontonin John MacArthur kayak aduh. Tapi nontonin Paul Wasser, John Piper, saya lihat, Francis Chan gitu kayaknya, kok bisa dapat yang begitu? Oh iya ya, ternyata ini bisa nge-link ke sini dan segala macam. Nah, dari Pak Yowas ini saya dapat satu hal yang saya tidak berani khotbahkan dimanapun. Kalau ini khotbah pertama saya, dan saya juga udah diwanti-wanti itu diingetin keras gitu ya sama papa mertua. Jangan kamu khotbahin di mana-mana ya, karena belum tentu orang bisa menerima gitu kan. Jadi saya hanya khotbahin ini di kalangan yang saya rasa cukup dewasa. Jadi Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu yang nonton di YouTube tayangan ini adalah untuk kalangan sendiri. Jadi kalau Bapak Ibu mungkin merasa hal-hal yang akan saya share tidak sesuai, ya silakan di skip saja. Ini ada disclaimer-nya ya. Kita mulai masuk ke topik kita. Saya tidak akan terlalu panjang lebar, tapi akan langsung sangat to the point. Hari ini pembahasan kita adalah tentang nama Tuhan. Salah satu saja nama Tuhan, El Shaddai. Tuhan pasti saya yakin tidak ada satu nama pun yang bisa mewakili. Kalau saya mungkin Aditya Pratama sangat cukup, lebih dari cukup. Kak Anne Anggra ini, Kak Michael Sony Suryawan, sangat cukup. Tapi tidak bisa kita kasih satu label nama kepada pribadi pencipta segala pribadi. Nama pun, kalau ada nama, itu hanya menggambarkan sebagian diri yang sangat terbatas dari Tuhan, Sang Pencipta. Kita sangat terbatas memberi nama atau pelabelan. Makanya pelabelannya sangat banyak. Mungkin kalau Bapak Ibu ikutin nama-nama Tuhan, Bapak Ibu akan nemu YHWH, Elohim, El Shaddai, Elohei, Elroy, Hashem, Adonai, dan segala macam nama. Dari semua nama itu saya yakin menarik untuk dibahas, tapi satu nama ini memang kalau di dunia teologi itu jadi nama yang perdebatan. Sampai sekarang pun perdebatan tidak ada satu teolog yang benar-benar bisa menerjemahkan atau memberikan maksud bahwa ini adalah penerjemahan yang paling pas untuk El Shaddai. Tapi kalau di Alkitab kita secara sederhana ini diterjemahkan Allah yang Maha Kuasa. Jadi untuk sederhananya, selama ini El Shaddai kita taunya Allah yang Maha Kuasa. El Shaddai, Allah yang Maha Kuasa. Saya ini orangnya sangat suka pertanyaan kritis, karena saya pun suka banget bertanya hal-hal yang membingungkan buat saya. Salah satunya adalah tentang El Shaddai ini. Kenapa El Shaddai disebut Allah yang Maha Kuasa? Ternyata selama ini penafsir dan penerjemah yang dulu-dulu, kalau yang sekarang ini kita hanya sepertinya menerjemahkan dari bahasa Inggris atau dari bahasa asli atau dari referensi penerjemahan yang udah nggak mungkin terlalu kreatif gimana, tapi yang awal-awal menerjemahkan, mengambil El Shaddai itu dari kata dasarnya syadat. Nah, syadat itu artinya destroyer. Sebenarnya Shaddai itu sangat membingungkan. Ada teolog yang bilang, apa mungkin ini nama satu Allah tertentu di daerah sana, Shaddai, dan El Shaddai itu jadi nama yang diambil,
Atau memang Shaddai ini dari kata syadat, penghancur, makanya diterjemahkannya itu yang paling umum, jadi diambil jadi, tapi masa Allah maha penghancur? Ya, penghancur kan artinya punya kekuatan yang besar, dan kalau dipotong lagi kata-katanya jadi strong, ya udah jadi Allah maha kuasa. Tapi Shaddai itu juga bisa dari kata dasar syad. Nah, ini yang dimasukin sama Pak Yowas Adi Prasetya. Shaddai itu bisa juga dari kata syad, yang artinya payudara. Kalau jadi El Shaddai diterjemahkan panjang, jadi Allah yang menyusui. Dan penafsiran ini saya mulai kulik-kulik dan saya pelajari, ternyata yang menafsirkan ini bukan hanya orang Kristen, tapi kelompok orang Israel, beberapa rabi, dan sekarang pun bisa ditemukan secara online, rabi-rabi modern zaman sekarang juga ada yang memberikan penjelasan tentang hal ini. Salah satunya yang saya bisa nemu adalah Rabbi Jill Hausman di New York. Rabbi Jill Hausman itu juga pernah memposting tentang hal ini, El Shaddai and the Feminism dan segala macam. Tapi intinya adalah El Shaddai ini bisa ada alternatif lainnya. Setidaknya El Shaddai itu dimention 20 kali dalam Perjanjian Lama. Jadi setidaknya kata El Shaddai itu ada 20 kali dalam Perjanjian Lama. 20 kali lumayan banyak lah. Dan untuk di kitab Kejadian sendiri, El Shaddai itu dimention 6 kali. Jadi 20 kali dalam Perjanjian Lama dan 6 kalinya ada di kitab Kejadian saja. Saya akan bacakan ayat-ayat yang ada di sini ya. Kejadian 17 ayat 1 sampai 2. Saya bacain aja. Ketika Abram berumur 99 tahun, maka Tuhan menampakkan diri kepada Abram dan berfirman kepadanya, "Akulah El Shaddai. Hiduplah di hadapanku dengan tidak bercela, aku akan mengadakan perjanjian antara aku dan aku akan membuat engkau sangat banyak." Dalam arti keturunan. Lalu kemudian Kejadian 28 ayat 3 sampai 4. Moga-moga El Shaddai memberkati engkau, membuat engkau beranak cucu dan membuat engkau menjadi banyak sehingga engkau menjadi sekumpulan bangsa-bangsa. Kejadian 35 ayat 11 sampai 12. Lagi firman Allah kepadanya, "Akulah El Shaddai." Tuhan yang menyatakan dirinya, "Akulah El Shaddai. Beranak cuculah dan bertambah banyak. Satu bangsa, bahkan sekumpulan bangsa-bangsa akan terjadi daripadamu dan raja-raja akan berasal daripadamu. Dan negeri ini yang telah kuberikan kepada Abraham dan kepada Ishak akan kuberikan kepadamu dan juga kepada keturunanmu." Lanjutnya Kejadian 43 ayat 14. El Shaddai kiranya membuat orang itu menaruh belas kasihan kepadamu, supaya ia membiarkan saudaramu yang lain itu beserta Benyamin kembali. Mengenai aku ini, jika terpaksa aku kehilangan anak-anakku, biarlah juga kehilangan. Konteksnya ngomongin tentang menyelamatkan keturunan, kehilangan keturunan. Kejadian 48 ayat 3 sampai 4. Berkatalah Yakub kepada Yusuf, "Allah El Shaddai telah menampakkan diri kepadaku di Luz di tanah Kanaan dan memberkati aku serta berfirman kepadaku, akulah yang membuat engkau beranak cucu dan aku akan membuat engkau bertambah banyak dan menjadi sekumpulan bangsa-bangsa. Aku akan memberikan negeri ini kepada keturunanmu untuk menjadi miliknya sampai selama-lamanya." Kemudian terakhir dari Kejadian 49 ayat 23 sampai 25. Walaupun pemanah-pemanah telah mengusiknya, memanahnya, dan menyerbunya, namun panahnya tetap kokoh dan lengan tangannya tinggal liat. Oleh pertolongan yang maha kuat pelindung Yakub, oleh sebab gembalanya gunung batu Israel, oleh Allah ayahmu yang akan menolong engkau, dan oleh El Shaddai yang akan memberkati engkau dengan berkat dari langit di atas, dengan berkat samudera raya yang letaknya di bawah, dengan berkat buah dada dan kandungan. Jadi, kalau kita lihat El Shaddai dimention 20 kali dalam Perjanjian Lama, 6 kali dalam kitab Kejadian, dan semua ayat yang tadi saya bacain mengkonteks dekatkan kata El Shaddai dengan keturunan, beranak cucu, bertambah banyak. Itulah kenapa yang menjadi satu penekanan kuat bahwa ayat ini sangat perdebatan. Karena di satu sisi, ayat ini kalau secara sederhana, dan selama ini Alkitab tidak menerjemahkan El Shaddai Allah Maha Kuasa, maka secara umum sekarang kita mungkin akan lebih cenderung berkata El Shaddai ini adalah Allah yang menyusui, Allah yang keibuan, Allah yang memberi kehangatan universal kepada setiap ciptaannya sebagai ibu atau sumber dari segala yang ada.
Karena konteks dekat El Shaddai rata-rata tadi tentang keturunan dan beranak cucu. Ini menarik, tapi untuk kehidupan pribadi, apa manfaatnya? Kalau El Shaddai itu Allah Maha Kuasa, El Shaddai itu Allah menyusui, apa manfaatnya buat kita orang Kristen atau orang Katolik atau orang percaya? Awalnya ketika saya melihat postingan ini, yang saya bayangin adalah istri saya menyusui anak saya. Dan gambaran itu menjadi gambaran yang sangat berbeda ketika saya lihat postingan ini, dan satu hal yang paling saya dapatkan adalah begini. Adam dan Hawa diciptakan Tuhan. Lalu keluar dari zaman Eden, memberontak dan segala macam, lalu punya keturunan dan terus membentuk kelompok demi kelompok. Allah seperti hilang dari antara mereka, bahkan sempat ketika keturunan Set menikah dengan keturunan Kain, Allah mengundurkan diri, roh Allah undur daripada mereka karena mereka daging adanya. Bayangkan, itu seperti kita dengan seseorang, siapapun itu, yang seharusnya dulu sangat dekat dan bahkan menciptakan kita. Lalu tiba-tiba dia hilang daripada kita karena kita atau orang tua kita melakukan satu kesalahan. Atau pendahulu kita atau senior kita melakukan satu kesalahan. Bayangkan kalau El Shaddai diterjemahkan sebagai Allah Maha Kuasa. Maka itu seperti kita ketemu presiden. Presiden ini bilang, "Hey Adit, aku ini sangat berkuasa. Paling berkuasa." Hal paling logis yang akan kita lakukan kalau ada orang bilang begitu, maka saya hanya akan tunduk dan hormat. Iya, Tuhan, Engkau sangat berkuasa. Engkau sangat berkuasa. Iya, Bapak, ya silakan Pak, lewat Pak, silakan. Dan kekristenan hari ini dibentuk dari dasar itu. Kita memandang Tuhan sebagai sosok yang sangat berkuasa. Tapi andaikan, sebenarnya ternyata ketika Tuhan bilang, "Akulah El Shaddai," Tuhan berkata begini, "Enak, Dit, aku ibu kamu. Aku yang dari dulu nyusuin kamu." Hal itu akan sangat berbeda. Kalau ada seseorang yang bilang, "Aku ibu kamu. Kamu lahir dari rahimku dan menyusu pada buah dadaku." Respon kita adalah, "Mama," langsung kita peluk, terus kita nangis. Kalau dia bilang, "Saya adalah Maha Kuasa," maka yang paling mungkin kita lakukan, ya silakan Pak, lewat Pak. Ya hormat jenderal, hormat Sir, hormat. Tapi ketika yang dia bilang, "Akulah Allah yang menyusui kamu. Aku ibu kamu." Itu seperti pertemuan bukan di antara rakyat biasa bertemu raja. Rakyat, saya orang yang paling berkuasa di sini. Tapi ini seperti pertemuan dengan ibu kandung yang menyayangi kita. Ibarat kata kita diculik sama orang, ibu kita berusaha mencari anaknya kembali yang hilang ini. Ketika ditemukan kembali, lalu ibu ini bilang, "Akhirnya aku menemukan kamu. Aku ibu kamu." Joshua, kayak film Petualangan Sherina tuh kan. Ibunya akhirnya menemukan dia karena diculik sama orang gila waktu itu ya. Kamu ini anakku. Itu sesuatu yang sangat berbeda. Dan hal ini membuat saya jadi mengerti bahwa kalau kita memandang Tuhan sebagai makhluk yang sangat berkuasa, lucunya, organisasi atau lembaga apa yang job desk anggotanya adalah saling mengasihi? Organisasi atau lembaga apa yang job desk-nya saling mengasihi? Kalau kita di kantor, job desk kita ya melakukan satu tugas dan segala macam. Kalau kita berperang gitu ya, job desk kita ya hormat, taat, tunduk, setia. Tapi hukum yang terutama kepada manusia adalah mengasihi Tuhan dan mengasihi sesama. Lembaga atau organisasi apa yang job desk-nya sesama anggota saling mengasihi? Adalah hanya keluarga saja. Itulah juga kenapa Tuhan Yesus, ketika datang ke dunia dan benar-benar bisa berbicara, dia mengajarkan kita, Tuhan ini punya banyak sebutan. Dari zaman dulu sampai zaman sekarang punya banyak sebutan. Tapi satu yang paling kuat diajarkan adalah dia Bapa kami. Dia orang tua kami. Dia orang tua kita. Dia bukan hanya Tuhan yang maha ini, maha itu, maha ini. Dia orang tua kita. Bapak kita. Ya ibu kita. Tuhan tidak terbatas
gender harus laki-laki atau harus perempuan. Bahkan yang menciptakan gender pun ya Tuhan sendiri. Tuhan ini Bapak kita, Tuhan ini orang tua kita. Bayangkan, ada satu orang tua yang kalau setiap kali ulang tahun, terus anaknya nanya, "Ma, Pa, mau dibeliin apa nih tahun ini? Mau jalan-jalan kemana tahun ini?" Mereka selalu cuma bilang, udah yang penting kamu sehat-sehat. Yang penting kamu sehat. Supaya kamu juga banyak rezekinya. Udah yang penting kamu sering-sering nelpon, yang penting kamu sering-sering datang ke tempat mama. Tuhan adalah model orang tua yang setelah punya anak dan anaknya diberikan segala fasilitas. Tuhan hanya bilang, udah yang penting kamu sayang sama papa, sama mama, sayang sama adik-adik, sama koko, cici. Tuhan, Engkau telah menciptakan aku, Tuhan. Engkau bahkan menebus aku. Engkau mati di kayu salib, Engkau dihina dan segala macam. Apa yang bisa aku lakukan? Udah, yang penting kamu sayang sama koko, cici, adik, sekitar semua. Tuhan adalah sosok orang tua yang sangat mencintai anak. Bahkan, kalimat ekstrimnya adalah, kalau di antara kita sangat amit-amit, ataupun orang di luar kita, siapapun makhluknya yang masuk ke neraka, kalau ada yang masuk ke neraka, siapapun makhluknya, manusianya yang masuk ke neraka, pribadi yang paling tersakiti adalah Tuhan sendiri. Karena Tuhan yang menyusui dia, Tuhan yang melahirkan dia. Begini, kalau kita bernafas, saya menarik udara, ini saya, udara bukan saya bernafas. Saya keluarkan nafas. Saya tetap di sini. Udara saya tarik dan saya hembuskan. Tapi ketika Tuhan ciptakan manusia dari debu tanah itu, Tuhan hembuskan nafas hidupnya, rohnya. Tuhan tidak menarik udara, dia tidak punya paru-paru atau dia tidak bernafas dengan cara itu. Ketika dia menghembuskan nafas hidupnya, sebagian dari dirinya yang kekal menjadi kita. Kita bukan sesuatu yang diciptakan seperti manusia menciptakan barang. Dari barang ini, dari barang itu disatukan jadi sesuatu. Manusia diciptakan oleh Tuhan seperti kita menciptakan anak kita. Sebagian dari diri kita, mungkin kalau manusia sel-sel reproduksi menjadi ikan bayi, maka Tuhan menghembuskan nafas hidupnya. Makanya Tuhan bilang, roh Allah yang ada di dalam dirimu diingininya dengan cemburu. Karena bukan apa? Kamu itu bukan sesuatu yang hanya diciptakan. Tapi sebagian dari diri Allah, nafas hidupnya, itu jadi kita. Dan itu tidak akan kembali masuk lagi. Itu jadi kamu dan jadi satu pribadi yang baru, indah, dan berkuasa. Jadi kalau makhluk manusia ini masuk ke neraka atau kena hukuman atau apapun, maka pribadi yang paling bersedih hati adalah Tuhan sendiri. Karena itu nafas hidup Tuhan, sebagian dari diri Tuhan, dan Tuhan harus melihat dia disiksa selama-lamanya ceritanya. Hari ini kita nggak akan bahas panjang tentang neraka. Sebenarnya pembahasan tentang neraka akan beberapa hal juga sangat menarik untuk dibahas. Salah satunya adalah kata neraka itu dimention hanya di Perjanjian Baru, kata neraka, dan dimention dalam 15 kali. Mayoritas 11 kali atau 12 kali itu dimention sama Tuhan Yesus langsung. Tuhan Yesus pribadi yang penuh kasih, tapi orang yang paling banyak berkhotbah tentang neraka. Tapi kita nggak akan panjang ke situ. Dari sini kita bisa melihat bahwa sosok Tuhan sebagai orang tua kita memiliki satu kehendak. Yang sering kita dengar, bagaimana kita melakukan kehendak Tuhan, melakukan kehendak Tuhan, melakukan kehendak Tuhan. Tapi coba begini, bayangkan bahwa Tuhan adalah pribadi yang sangat seperti ibu dan bapak kita. Saya pribadi tidak punya hubungan yang terlalu gimana gitulah sama papa mungkin. Tapi saya punya hubungan yang sangat deket banget sama oma, nenek. Dari saya bayi merah, saya dirawat sama nenek. Sampai nenek meninggal tahun lalu, saya dirawat sama nenek. Dan nenek sangat mencintai saya. Juga mencintai keluarga sekitar saya. Bayangkan, Tuhan ini adalah sosok orang tua kita, siapapun. Kalau mungkin nggak bisa membayangkan ibu, nggak bisa membayangkan bapak, bayangkan siapapun, sosok orang tua kita yang sangat mencintai kita dan kita juga sangat mencintai dia. Terus
Mereka punya keinginan. Kehendak kan artinya keinginan. Mereka punya keinginan seperti tadi. Kalau ulang tahun mau dikasih apa? Keinginannya cuma bilang apa? Udah, yang penting kamu sering-sering datang. Ngobrol sama papa, ngobrol sama mama. Nggak usah repot-repot bawa ini, bawa itu. Nggak usah. Udah, sini. Datang makan. Dia yang masak. Dia yang repot. Dia yang capek. Dia maunya ngumpul. Udah, yang penting ngumpul. Bayangin Tuhan juga punya kehendak. Kuduslah kamu lah. Jangan membunuh, jangan mencuri, dan segala macam. Itu persis. Seperti orang tua yang cuma bilang ke anaknya, Dit, kamu tuh kalau baru pulang sekolah, itu kan ada trotoar, ada zebra cross tuh, penyeberangan jalan. Itu tunggu lampu merah baru jalan. Jangan nyebrang kalau lampunya masih hijau. Yang kedua, kalau ada yang jualan barang makanan apa, jangan dibeli. Mama udah bawain omprengan, beli kalau mau beli jajan di kantin dalam sekolah aja. Jangan jajan sembarangan di luar. Ketiga, jangan kalau ngelihat orang asing ngajak ngobrol, ngajak kemana, nggak usah ikutin. Manusia punya dapat perintah. Kamu jangan membunuh ya, jangan membenci ya, jangan hidup cemar ya, jangan ini ya. Emang orang tua itu untung apa sih kalau itu anak kagak jajan? Kalau orang tua itu untung apa kalau anaknya nyebrangnya nunggu lampu merah baru nyebrang? Anak itu yang untung, orang tuanya karena sayang. Makanya bilang, jangan gini ya, jangan gitu ya. Lalu anak yang kurang ajar bilang, saya ini manusia ingin hidup suka-suka saya dong. Kenapa harus suka-suka kamu? Kamu nggak usah ngatur-ngatur saya. Ini hidup saya, terserah saya. Itulah kenapa nama buahnya, buah pengetahuan yang baik dan yang jahat. Kan buahnya bisa berbagai nama kan. Tapi nama buahnya buah pohon pengetahuan yang baik dan yang jahat. Sekarang pertanyaan gini, dulu waktu di sekolah minggu kita pikirnya, setelah makan buah itu, manusia jadi terbuka matanya. Jadi tahu yang mana yang baik dan mana yang jahat. Itu super ngaco sekali. Karena satu, di Alkitab tidak pernah bilang begitu. Dan yang kedua, kalau manusia baru tahu yang baik dan yang jahat setelah makan buah itu, ya mereka tentu tidak bisa dipersalahkan karena makan buah itu. Mereka dari awal juga sudah tahu, yang baik adalah mengikuti perintah Tuhan, yang jahat adalah kalau kamu makan buah itu, maka kamu mati. Tapi kenapa nama buahnya pohon pengetahuan yang baik dan yang jahat? Maksudnya adalah, ketika manusia memutuskan makan buah itu, sebenarnya seperti itu manusia memutuskan yang baik dan yang jahat buat dirinya, itu sesuai sama yang baik dan jahat menurut dirinya, bukan lagi menurut Tuhan. Itulah kenapa namanya pohon pengetahuan yang baik dan jahat. Ketika manusia memakan buah itu adalah gambaran ketika manusia mau memutuskan sendiri mana yang baik dan mana yang jahat untuk hidup saya. Saya putuskan sendiri. Tidak perlu Tuhan yang nyuruh-nyuruh saya atau ngatur saya lagi. Anak yang belum dewasa, tapi mau kedewasaan. Tuhan bilang, kamu diciptakan menjadi gambar rupaku, akan jadi seperti aku. Iblis juga sama, tapi yang iblis maksudkan, iblis bilang, kamu makan buah ini, maka kamu akan jadi seperti Tuhan. Maksudnya seperti Tuhan, kamu bisa menentukan sendiri jalan hidupmu. Yang baik dan jahat, siapa yang tentukan? Tuhan. Nggak usah, kamu makan itu, kamu tentukan sendiri baik dan jahat menurut hidupmu. Orang itu hidupmu kok. Kamu masa hidup mau disuruh-suruh terus. Seperti manusia yang bilang, saya nggak peduli tentang orang Tuhan. Saya ini manusia, terserah saya dong. Ya bodo amat, pokoknya saya punya hidup saya, kamu nggak usah ngatur saya, kamu siapa? Lalu, anak yang bandel, jajan, ada orang ngajak ngobrol, penculik ngajak ngobrol, nak sini, tawarin narkoba, cobain. Dia tidur, dibawa, pergi, organ tubuhnya dicungkil. Pokoknya dia disiksa dan segala macam. Lalu dia bilang, aduh ya ampun, saya menyesal. Saya menyesal tidak nurut papa mama. Saya bayangkan neraka itu seperti itu. Neraka hanyalah konsekuensi di mana manusia memutuskan sendiri yang baik dan jahat menurut dirinya. Tidak mau menuruti yang baik dan jahat menurut Tuhan. Neraka adalah seperti manusia sudah dibilangin sama orang tuanya, jangan nyebrang kalau lampunya masih hijau. Dia nyebrang juga, terus ketabrak, kakinya lumpuh. Seumur hidup cacat, buta, dan segala macam. Terus dia bilang apa? Tuhan jahat. Kenapa Tuhan
menciptakan neraka. Seperti Tuhan, kenapa saya kecelakaan begini? Padahal neraka itu hanyalah konsekuensi dari kita pribadi yang memutuskan sendiri yang jahat menurut kita, memutuskan yang baik menurut kita, kita lakukan. Lalu kita baru tahu, oh iya salah ya, iya saya salah, maaf iya saya salah. Tapi udah dapat konsekuensi. Lalu ketika udah dapat konsekuensi, ya sudah, kita tanggung. Tapi kenapa ketika si anak itu ingin nyebrang lampu merah, orang tuanya tidak tiba-tiba langsung menahan. Jadi orang tuanya nungguin aja di depan sekolah. Ketika anaknya mau pergi ke sini, langsung ditahan. Supaya dia nggak masuk neraka. Kan sayang. Kalau Tuhan melakukan itu, kalau setiap manusia ingin melakukan satu tindak kejahatan, terus Tuhan kontrol, misalkan bayangin ya, saat kita hidup di satu dunia, di mana Tuhan selalu kontrol supaya tidak ada yang masuk neraka. Supaya semuanya tidak melakukan kesalahan. Penjahat mau merampok. Ketika dia mau tembak pistolnya, waduh, macet. Orang mau ngebut-ngebutan mabok. Ketika minum mabok, pas mau naik mobil, kepleset pingsan. Bayangkan satu dunia yang sangat aneh. Dan kita jadi makhluk yang tidak punya kebebasan apapun. Kalau kita bilang kita tugasnya mencintai, yang mencintai itu hanya bisa terjadi kalau kita bebas untuk mencintai dan bebas untuk tidak mencintai. Kalau orang tua memasung anaknya dipasung, diikat di rumah, terus dibilang gini, mama sayang sama kamu. Kalau mama mah cuma maunya kamu sayang sama mama. Diam aja di sini, sama-sama sama mama. Kencing di sini, makan di sini, pokoknya kamu jangan pergi kemana-mana. Bayangkan kita ada di kondisi orang tua seperti itu. Terus kita bilang, mama, aku gak mau kayak gini, aku kan manusia, aku mau hidup. Kamu kan hidup, mama kasih makan. Tapi kamu kencing di sini, makan di sini ya. Pokoknya kamu jangan keluar, pokoknya kamu di dalam rumah ini dan dalam ruangan ini. Dengan begitu, kamu tidak bisa kecelakaan di jalan, kamu tidak bisa diculik orang, tidak bisa dikasih narkoba, pokoknya kamu akan aman di sini. Bayangkanlah dunia di mana Tuhan tidak memberikan kebebasannya. Manusia diciptakan hanya untuk ditaruh dan dipaksa, pencintailah saya. Cintailah saya. Itu mah bukan cinta. Itu namanya penyiksaan batin yang luar biasa. Bayangkan kalau ada orang bilang, saya manusia, saya juga mau bebas. Nggak bisa, kamu di dalam sini, diikat. Sama persis lah. Kenapa sih kok bisa terjadi neraka, bisa terjadi segala macam? Karena Tuhan yang melahirkan kita dengan nafas hidupnya itu. Saya suka kata melahirkan, bukan menciptakan. Karena kalau menciptakan mungkin manusia bisa menciptakan handphone, tapi ya handphone itu hanya gabungan dari beberapa alat di luar diri manusia. Tapi melahirkan itu selalu terkait dengan apa yang bagian dari diri saya juga ikut keluar ketika hal itu terjadi. Ketika Tuhan melahirkan manusia, yang menghembuskan nafas hidupnya. Yang rohnya itu tidak akan bisa ditarik kembali lagi. Karena roh itu jadi roh kita. Itulah kenapa Tuhan menganggap kita sebagai anaknya. Makanya Tuhan bilang, sebut aku Bapakmu. Jadi, dengan begitu, kita hari ini mulai mengerti manusia sesungguhnya tidak dirancang seperti permainan konsol atau game konsol gitu ya. Ditaruh, dikasih peraturan baik buruk, silakan lakukan yang baik supaya masuk surga, silakan lakukan yang buruk supaya masuk neraka. Tidak seperti itu. Pada dasarnya Tuhan hanya ingin menciptakan satu keluarga. Ini ada satu kalimat penutup yang saya rasa sangat bagus dari John Piper. Kita umumnya manusia merasa kita manusia itu diciptakan untuk memuliakan Allah, to glorify God. Buat apa manusia diciptakan? Ya untuk memuliakan Allah, glorify God. Sebenarnya to glorify God, memuliakan Allah itu perkataan yang sangat rumit dan susah dimengerti. Makanya hanya diucapkan tapi nggak dipahami. Bagaimana kita memuliakan Allah? Apakah Allah bisa, contoh, kalau kita bilang kita mau menyucikan baju, mencuci baju, maka baju yang kotor kita buat jadi bersih, kita cuci jadi suci, bersih. Tapi kalau kita memuliakan Tuhan, bagaimana mungkin kita membuat Tuhan? Apakah sebelumnya dia kurang mulia, lalu kita harus lakukan sesuatu sampai dia jadi mulia? Tentu tidak. Makanya kalau glorify itu dia ganti. Jadi semacam gini, adore. Karena glorify itu seperti nggak bisa diterjemahkan seperti beautify, mempercantik, memperindah. Nah, ini nih, masuk ke sini. Kalau manusia berpikir, manusia diciptakan untuk memperindah Tuhan, maka manusia berpikir,
Aku harus melakukan sesuatu untuk membuat Tuhan makin indah, Tuhan makin senang, Tuhan makin terpuji, Tuhan makin mulia. Sesungguhnya manusia diciptakan untuk to adore God. Ketika manusia lahir itu seperti diajak ke galeri, lihat lukisan sangat indah. Tuh lihat. Dan ketika kita melihat lukisan itu, wah gila bagus banget ya. Manusia diciptakan untuk mengalami keindahan di dalam Tuhan. Mengalami keindahan, melihat keindahan, bukan untuk mempermuliakan atau membuat Tuhan lebih mulia atau lebih indah. Jadi Bapak Ibu, kesimpulan hari ini adalah kalau Tuhan diterjemahkan sebagai Tuhan yang menyusui atau orang tua kita sendiri, maka sesungguhnya tidak patut manusia merasa senang atau bangga kalau melakukan sesuatu yang baik atau berkenan di mata Tuhan. Karena pun kalau kita melakukan semua perintah maupun kehendak Tuhan, sesungguhnya itu buat kebaikan kita semata-mata. Dan yang kedua, kalau misalkan kita selama ini berfokus hidup melakukan kehendak Tuhan, alangkah lebih indah kalau mulai malam ini kita mulai memikirkan bahwa sesungguhnya lebih dari melakukan kehendak Tuhan, menghendaki kehendak Tuhan adalah yang sejati. Lebih daripada melakukan keinginan Tuhan, mengingini dan menyadari bahwa kita juga mengingini yang Tuhan inginkan, itu akan lebih indah. Karena kalau hanya melakukan keinginan Tuhan, sepertinya kita dituntut untuk melakukan ini, melakukan itu. Tapi kalau seorang anak menyadari, sebenarnya saya ini juga ingin kok, saya tidak cacat karena ketabrak mobil, makanya saya tidak nyebrang kalau lampunya masih hijau. Itu keinginan saya, karena saya juga ingin tidak diculik orang. Makanya kalau ada orang asing ngajak ngomong saya tidak mau ngomong karena itu saya. Artinya, ini adalah perubahan dari anak-anak menjadi dewasa. Dari yang dulunya melakukan sesuatu untuk kebaikan dirinya, tapi merasa melakukannya untuk orang tuanya, ya deh aku tidur siang deh. Padahal maksudnya orang tuanya suruh tidur siang supaya dia bisa nggak ngantuk. Merasa kalau tidur siang harus dapat hadiah ya udah tidur siang ntar dapat hadiah. Seperti ayo melakukan kehendak Tuhan nanti masuk surga ya. Padahal melakukan kehendak Tuhan sendiri itu membawa berkat di bumi maupun di surga. Kalau kita makin dewasa kita menyadari, ya mah aku ngantuk tidur siang dulu ya. Senang banget bisa tidur siang kali. Jadi kita naik level dari anak-anak yang melakukan kehendak Tuhan karena paksaan atau karena merasa tertuntut hidup harus melakukan kehendak Tuhan karena kita diciptakan untuk itu. Menjadi, oh itu ya, Tuhan tuh kehendaknya apa sih? Cuma ingin kita menyayangi dia dan kita saling menyayangi satu sama lain. Kalaupun kita bisa melakukan kebaikan, itu gunanya buat kita juga. Kalau kita jujur, kita yang untung. Kalau kita nipu, kita yang rugi. Untung Tuhan kasih tahu harus jujur. Kalau Tuhan nggak kasih tahu, saya rugi. Jadi kurang lebih begitu, teman-teman, kakak-kakak, bapak, ibu. Saya senang sekali bisa sharing di sini. Semoga topik ini bisa memberkati kita semua. Sebelum masuk ke sesi tanya jawab, izinkan saya pimpin kita dalam doa penutup. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan. Hari ini kami bisa mendengarkan firman-Mu Tuhan. Pimpin telinga hati kami, biar firman yang kami dengar benar-benar bisa masuk dalam hati kami dan menjadi bagian dari hidup kami Tuhan. Tuhan, kami manusia yang sangat terbatas, sering lupa, sering salah, sering keliru, sering ceroboh. Tuhan pimpin kami ya Tuhan, supaya kami terus Engkau ingatkan untuk hidup berkenan di hadapan-Mu dan semakin hari kami semakin dewasa. Terpuji nama Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur berdoa. Amin. Tuhan memberkati Bapak Ibu. Ya, Tuhan berkati, sudah sharing. Nah, tiba giliran sekarang untuk kita akan tanya jawab. Nah, silakan pertanyaan-pertanyaannya. Jadi Laura, Kak mau tanya, kalau dari kalimat El Shaddai, Allah yang menyusui, kesannya kita sebagai manusia sangat-sangat dimanja, ditimang-timang, dan dijaga oleh Allah. Yang saya mau tanyakan sebenarnya seperti apa sih kehendak Allah atas kehidupan kita? Jatuh berdiri sendiri atau berlari dan menangis kepada Allah? Terima kasih. Oke. Balik lagi, sesuatu yang aku share ini bukan sesuatu yang baru. Ini aku hanya ambil dan mengerti dari apa yang aku pelajari dan ternyata bisa memberkati hidup aku. Paul Loser yang menyadarkan aku ini. Jadi begini, tentang yang tadi, sebenarnya kita tuh harusnya gimana sih? Apakah kita tuh sebagai anak dewasa kuat gitu berjalan, atau kita
seringkali menangis dan harus terjatuh di kaki Tuhan. Apakah kita tuh sepertinya yang lemah, atau kita harus menjadi seperti yang kuat, atau seperti apa? Begini, kalau dulu di Kristen tipe 0, semua sepertinya kita lemah banget di hadapan Tuhan. Menangis, apa-apa minta tolong Tuhan, tolong bantu hidup saya, bantu toko saya, tolong sembuhkan, jauhkan saya dari pisau operasi, jauhkan saya dari ini, jauhkan saya dari itu, dan segala macam. Lalu ketika mulai bertumbuh dewasa, pastilah komunitas kita mulai mengajarkan, jangan begitu dong. Mulai nih Kristen tipe 1, jangan begitu dong. Kita nih anak yang harusnya bertanggung jawab hidup. Kita harus berjuang, dan segala macam. Tapi sesungguhnya ketika kita sudah mulai sedikit lagi beranjak, kita baru menyadari bahwa tidak mungkin ada satu pun perbuatan, pikiran, perkataan yang menyenangkan Tuhan hasil dari kekuatan kita sendiri. Manusia yang tidak merasa lemah setiap hari ketika dia bangun pagi, dia merasa lemah secara rohani dan sangat butuh pertolongan Tuhan, sangat butuh bersimpuh di kaki Tuhan, sangat butuh melakukan segala sesuatunya di dalam Tuhan. Itu manusia yang pasti sombong. Manusia yang merasa lemah, itulah sebenarnya manusia yang kuat. Tapi ini kan seperti proses naik turunnya. Awalnya kita seperti merasa sangat lemah, tapi ketika prosesnya mulai remaja, mulai anak-anak, kita merasa kita harus mulai kuat sendiri, bertanggung jawab. Tapi pada dasarnya, ketika kita sudah lebih naik daripada itu, kita mulai menyadari bahwa kita mau kuat kayak apa. Paul Wasser bilang, kalau saya bangun, saya sadari, bukannya saya nggak bisa melakukan sesuatu tanpa Tuhan, tapi faktanya, kalau saya melakukan sesuatu tanpa Tuhan dan tidak bersimpuh, lemah di kaki Tuhan, saya langsung diterkam sama monster dalam diri saya. Saya lemah bukan karena saya tidak bisa bekerja, tidak bisa menghasilkan uang, bukan itu. Konteks lemahnya adalah saya lemah karena dosa di dalam diri saya ternyata jauh lebih licik daripada yang saya bayangkan. Kalau saya tidak bersimpuh di kaki Tuhan untuk hidup benar, hampir setiap detik tanpa henti kita terus dicecar dengan berbagai pencobaan dan rentetan. Bapak Ibu mungkin pernah tahu Jim Caviezel. Jim Caviezel itu pasti orang paling populer di dunia Kristen, tapi orang tidak tahu namanya, tapi tahu mukanya. Jim Caviezel adalah pemeran Tuhan Yesus Kristus di film The Passion of the Christ. Saya juga sangat diberkati sama sharingnya. Intinya, hari itu dia bilang begini, dalam pergumulan dia memainkan peran dan mengkarakterkan Yesus, dia mempelajari sangat banyak hal. Salah satunya yang memberkati saya adalah dia begini, di mata setan, di mata iblis, setiap kepala manusia itu punya harga. Oh, Adit, ini mah 50 juta juga, Iman bengkok. Oh, yang itu mah bikin suaminya kasar aja, ntar juga dia pergi dari iman. Oh, yang itu, ini mah kasih cewek sedikit, ini mah cuma kasih cewek aja lewat, dia imannya habis. Oh, yang ini kamu kasih bikin dia kesepian, bikin dia susah nemuin jodoh, ntar juga dia jatuh. Mana yang ini? Oh, yang ini, ini lebih cupu lagi dia nih. Dia pikir dia suci, sering ke gereja, gampang, kasih mimbar yang banyak, ntar dia sombong. Semua kepala itu udah ada harganya di mata setan, karena setan, iblis ini, hidupnya mungkin ya, jutaan, miliaran tahun, tentu tidak kekal, karena dia bukan Tuhan, dia diciptakan juga, tidak kekal, tapi hidupnya udah sangat lama, jutaan, miliaran tahun. Kita hidup baru 40, 50, 60 tahun. Kita pikir, kita bisa mengatasi untuk hidup seperti Tuhan Yesus, tanpa Tuhan. Kita bisa sendirian. Aduh, itu seperti seseorang profesor adu lomba matematika sama anak yang bahkan belum TK. Kita mau melawan dosa dalam diri kita, merasa kita sudah ikut komsel, sudah ikut pendalaman Alkitab, sudah dengar Nine dan segala macam, lalu kita bisa sendiri. Itu seperti kita berantem sama, ya faktanya kita seperti berantem sama orang yang hidupnya jutaan tahun, pribadi hidupnya jutaan, miliaran, triliunan tahun, sangat licik, dia udah S3 10 miliar kali, kita S1 juga baru selesai teologinya. Dia teologi, mungkin dia udah kuliah teologi 1 miliar kali. Kita mau pikir kita bisa melawan dia, kita bisa melawan kelicikan yang sudah dia tanamkan dengan sistem dan segala macam. Tidak mungkin. Itulah kenapa sesungguhnya proses hidup masing-masing. Aku yakin tidak bisa dipukul rata. Ada waktu di mana kita harus sangat bersimpuh, sangat minta tolong sama Tuhan dalam hal fisik. Contohnya ketika awal-awal
minta tolong sama Tuhan kalau ada masalah apa-apa, baru Kristen minta tolong dong sama Tuhan, doanya sama Tuhan, supaya dia punya kedalaman, keintiman. Ketika dia mulai bertumbuh, berkembang, kita mulai ajarkan dia bertanggung jawab dong, jangan apa-apa minta tolong Tuhan, bertanggung jawab. Tapi ketika udah berkembang lagi, kita akan bilang dia, untuk hal-hal batinnya, jangan pikir kamu bisa kuat sendiri. Kamu harus berjuang, tapi teruslah bersimpuh di kaki Tuhan untuk hal itu. Tidak bisa sendirian, dan terus. Jadi beda orang, beda pendekatan masing-masing, tapi sesungguhnya, seharusnya itulah yang dilakukan orang percaya. Ya, terima kasih. Sekarang pertanyaan dari Enos. Mau bertanya, bagaimanakah dengan konsep bahwa saat kita banyak tidak melakukan kehendak Bapa, apapun bentuknya, bisa menghambat berkat yang seharusnya kita terima? Apakah benar itu menjadi penghambat berkat? Aku sudah sempat bahas bahwa berkat itu seperti apa dan cukup panjang. Tapi intinya dalam konteks ini sepertinya berkat yang dimaksud adalah rezeki atau sesuatu yang bisa terlihat secara fisik lah. Kita sederhanakan berkat dalam konteks ini adalah rezeki. Jadi apakah kalau kita tidak melakukan kehendak Tuhan, sepertinya rezeki kita tuh agak terhambat. Saya pribadi ya, saya sangat setuju sama kalimat itu. Saya sangat setuju sama kalimat itu. Wih, masa sih Pak? Bukannya berkat itu ya kita kerja keras bisa dari Tuhan? Percaya gak? Di dunia ini, segala hukum yang ada di Alkitab, kalau kita ambil secara esensi dan kita lakukan, kita akan jadi orang yang sangat punya banyak rezeki. Dan kalau kita melanggar salah satu itu, rezeki kita pasti hilang. Contohnya yang selalu saya kasih ulang-ulang. Satu hari ada mafia Hongkong tukang tipu. Papanya ditipu, mamanya ditipu, istrinya ditipu, anaknya ditipu, semua ditipu. Dia akhirnya punya uang. Tapi ketika dia suka tipu, dia harus cari tangan kanan. Karena dia punya banyak yang harus dikelola nih. Ketika dia cari tangan kanan, si mafia Hongkong tukang tipu ini, dia akan cari tangan kanan yang jujur atau yang tukang tipu. Dia akan cari tangan kanan yang jujur. Mafia Hongkong tukang tipu, cari tangan kanan yang jujur. Jadi kalau kita berpikir, Pak, di dunia bisnis mah nggak ada jujur-jujur, Pak. Kita mah semua tipu. Mafia Hongkong yang tukang tipu itu, nyari tangan kanan yang jujur juga. Masalahnya itu tuh. Masalahnya kita ditipu sama setan untuk shortcut. Udahlah, nggak usah begini-begini aja tuh. Bisa hasil duit lebih cepat. Betul, dalam jangka pendek. Tapi faktanya, dalam jangka panjang, mungkin tahun ini kamu punya Fortuner, gara-gara kamu nipu orang. Bisa jadi tahun depan, kamu jual Fortuner kamu, cuma naik motor, gara-gara ketahuan nipu. Kamu korup, ya silakan. Setahun ini kamu bisa beli rumah. 10 tahun lagi rumah kamu disegel, anak kamu malu punya bapak kayak kamu. Mungkin. Kamu nggak nipu. Hidup kamu juga biasa-biasa aja, naiknya cuma Honda City, terus ya rumah juga masih kontrak. Tapi akan lebih baik keadaannya daripada kamu di penjara. Maksudnya adalah saya yakin banget kalau kita melakukan perintah Tuhan yang ada dalam Alkitab itu pasti rezeki pun ngalir. Tapi sekarang saya bawa sedikit ke atas. Sesungguhnya berkat bukanlah hanya rezeki. Karena mana yang mau? Punya uang banyak atau punya hati damai sejahtera? Pasti manusia mau punya hati damai sejahtera. Buat apa punya uang banyak tapi tidak pernah merasa cukup dan tidak pernah damai sejahtera? Dimanapun kita ada kita stres. Takut ketahuan korupnya, takut ketahuan ini, takut ketahuan itu. Lebih baik mana? Dibandingkan mungkin hanya kumpul keluarga sederhana, makan sederhana, tapi hati damai. Jadi ternyata berkat yang sesungguhnya adalah damai sejahtera di hati. Jadi, apakah kalau kita tidak melakukan kehendak Tuhan atau kita melanggar kehendak Tuhan, berkat itu hilang? Kalau berkat diartikan hanya rezeki, bisa hilang. Tapi kalau berkat diartikan damai sejahtera, pasti hilang. Jadi, ya kurang lebih begitu. Ya, baik. Pertanyaan dari Susi. Jadi arti sebenarnya dari El Shaddai itu apa sesuai dengan firman Tuhan? Oke. Jadi apalah sebenarnya arti El Shaddai sih? Jadi apakah itu Allah Maha Kuasa atau Allah yang musuh atau apa nih? Nah, dalam Alkitab tidak semua hal bisa kita mengerti secara pasti. Nah, hal ini pun tidak bisa dimengerti secara pasti karena berbagai hal yang ya banyak keterbatasan kita dalam belajar. Tapi kalau mau diterjemahkan Allah Maha Kuasa, silakan. Kalau mau diterjemahkan Allah yang menyusui, silakan. Itu tidak sesuatu yang esensi. Yang esensi adalah tadi konsepnya adalah lihat dan pandanglah Tuhan bukan seperti makhluk yang hanya berkuasa, tapi dia juga orang tua yang sangat mencintai dan menyayangi kita. Bahkan faktanya dia menciptakan kita hanya untuk menyayangi dan mencintai satu sama lain. Jadi itu esensinya.
Tapi sedangkan El Shaddai itu, maupun El Shaddai itu diganti, tidak ada kata El Shaddai di Alkitab, langsung dikasih Allah Maha Kuasa, itu tidak mengurangi firman yang barusan di-sharing. Jadi kalaupun itu artinya mau Allah Maha Kuasa, ataupun itu kata itu dihilangkan, menurutku tidak mengurangi, karena keseluruhan Alkitab sudah mencakup maksud kehadiran Allah sebagai orang tua itu. Jadi kalau ditanyakan apa artinya, supaya aman, ya artikan saja seperti yang pada umumnya Allah Maha Kuasa, silakan. Tapi kalau mau Allah yang menyusui, silakan juga, gitu. Ya, makasih Kak Adi. Berikutnya ya dari Yohan. Saya coba cari juga di kitab Ayub itu juga banyak terkait dengan Allah El Shaddai. Yohanes 6 berbicara banyak mengenai kehendak Tuhan ayat 39-40. Yang dibutuhkan adalah percaya Tuhan Yesus. Mungkin bagaimana sudut pandang El Shaddai ke PB, sudut pandang Yesus menunjukkan sebagai El Shaddai, kira-kira seperti apa? Anak yang terhilang, gembala yang baik, pokok anggur, betulkah? Di luar segala kelimpahan damai sejahteranya. Wow, tajam sekali ini, hebat sekali. Oh, Pak Yohan, pantas. Sesungguhnya El Shaddai itu tidak bisa kita terjemahkan secara literal begitu di PB, karena PB kan pakai bahasa Yunani, jadi tentu dia nggak pakai kata El Shaddai. Memungkinkan pun dia pakai kata El Shaddai, mungkin dia pakai kata-kata yang lain, tapi belum ada literatur atau penelitian yang, atau mungkin saya yang terbatas, yang menyesuaikan hal itu ke PB. Tapi secara konsep, Allah yang menyusui sebagai orang tua itu yang hadir, saya setuju sekali, itu sangat tergambar di anak yang terhilang. Sangat setuju sekali. Bagaimana penggambaran itu sangat menggambarkan bahwa orang tua dan anak mau kayak gimana pun, tetap anak. Dalam hal itu, konteks itu, dia berkhotbah, saya sangat setuju. Balik lagi tadi penjelasan yang awal, bukannya arti manja-manja, tapi ada prosesnya. Tapi saya sangat setuju kalau dikaitin ke situ, sangat bisa. Kemudian kalau perihal tentang gembala yang baik dan pokok anggur, saya rasa mungkin tidak langsung terkait secara orang tua anak, tapi masih bisa masuk lah. Tapi saya pribadi, saya sangat merasa atau menyadari El Shaddai justru konsep di Perjanjian Baru yang paling kuat digambarkan adalah ketika Tuhan benar-benar menyatakan dirinya sebagai Bapa. Itu yang paling kuat sebenarnya. Mungkin bedanya bukan sebagai ibu, tapi sebagai orang tua, tapi sebagai bapak. Karena sebelum itu, kita sama Tuhan di Perjanjian Lama seperti hamba dan majikan. Makanya konsep El Shaddai tidak bisa muncul secara kuat. Sedangkan di Perjanjian Baru, kita berani manggil dia bapak. Wah, nggak sembarangan. Nah, artinya, hal itu sudah membuat kita agak sedikit berpikir bahwa di Perjanjian Baru justru konsep El Shaddai, konsep orang tua dan anak, hubungan orang tua dan anak, itu justru sangat kuat di Perjanjian Baru, karena di Perjanjian Baru benar-benar dipatahkan hamba majikan itu. Sekarang kamu anak. Nah, bahkan ditegaskan yang paling menarik, saya selalu juga bawa ini. Bapak, itu Allah Bapak. Itu sangat sukar digambarkan ketika di Perjanjian Lama, mana yang Bapak, mana yang anak, mana yang Roh Kudus, itu susah digambarkan karena semuanya Elohim. Tapi di Perjanjian Baru sangat jelas yang Bapak berbicara. Salah satunya adalah ketika Tuhan Yesus dibaptis. Bapak itu sangat jarang berbicara di Perjanjian Baru, tapi ada berbicara di ketika Tuhan Yesus dibaptis. Bapak bilang, inilah anakku yang kukasihi, kepadanya lah aku berkenan. Lalu Bapak juga berbicara di gunung ketika Tuhan Yesus transfigurasi. Kalimatnya sama persis. Inilah anak yang kukasihi, dengarkanlah dia. Bapak ini yang sangat jarang berbicara, dan baru jelas kelihatan di Perjanjian Baru, karena tentu yang berbicara itu pasti bukan Tuhan Yesus, karena Tuhan Yesus ada di dunia. Ketika Bapak berbicara, itu malah hal yang sama persis. Kalau orang jarang bicara, tapi ketika dia bicara hal yang sama, itu berarti paling penting. Makanya saya selalu bilang, kalau mau ditanya ayat apa paling penting dalam Alkitab, menurut saya ayatnya adalah inilah anak yang kukasihi, kepadanya aku berkenan, dengarkanlah dia. Karena Bapak sangat jarang berbicara, maha misteri, ketika berbicara 2 kali di tempat yang berbeda, pembicaraannya sama. Jadi itu pasti ayat paling penting, walaupun semua ayat penting. Jadi balik lagi, kurang lebih begitu Pak Yohan. Pertanyaan yang sangat hebat. Dari Elsa, Kak mau tanya, meskipun pertanyaannya rada nggak penting juga sih sebenarnya. Hehehe. Jadi Kak, kira-kira apakah ejaan kata itu berpengaruh kepada pemaknaan kata tersebut? Karena kata El Shaddai ejaannya banyak macamnya. Makasih Kak, Tuhan memberkati. Thank you. Tentang pengejaan, itu tidak terlalu sepenting itu, karena mungkin contohnya itu ya, El Shaddai-nya ini pakai Y, ya kan namanya El Shaddai, Francisca Gloriana-nya pakai Y. Nah, gimana kalau El Shaddai itu Kak pakai I gitu kan? Enggak sepenting itu, karena
penerjemahan huruf-huruf juga selalu berubah-berubah. Jadi yang penting maknanya yang utama. Begitu. Tentu maksud saya bicara gini bukan berarti dalam Alkitab huruf nggak penting. Ya dalam Alkitab sebenarnya ketika dulu belum ada alat pencetak buku dan segala macam, ketika mereka susun dan salin ulang Alkitab, setiap huruf dan setiap tanda itu sangat penting. Tapi sesungguhnya yang jauh lebih penting dari hal itu adalah esensinya. Kurang lebih begitu. Pertanyaan dari David, neraka konsekuensi. Kedewasaan rohani buah dari proses konsekuensi. Apakah ini waktunya Tuhan? Dan apabila kita belum dewasa secara rohani, apakah ini juga waktunya Tuhan? Apakah orang kalau dewasa secara rohani ataupun tidak dewasa secara rohani itu menunggu waktunya Tuhan, atau sebenarnya itu proses yang bisa kita lakukan, waktunya tergantung kita gitu. Kalau itu pertanyaannya, jadi aku artikan pertanyaannya karena mikir rusak. Aku artikan pertanyaannya adalah apakah seseorang dewasa rohani itu menunggu waktunya Tuhan prosesnya, ataukah itu dari kita, atau itu waktunya Tuhan? Kalau itu pertanyaannya, maka jawabanku adalah itu pasti keduanya. Ada satu ayat yang dulu aku tidak mengerti, sekarang aku mulai mengerti, yaitu ayat yang berkata, pertumbuhan orang itu seperti kita nanam benih di tanah, lalu kita tinggal tidur. Nggak lama kita lihat, kok udah tumbuh. Kapan tumbuhnya? Kayaknya cuma semalam kita tinggal. Maksudnya adalah, proses kedewasaan itu seringkali tidak terlihat langkah demi langkah, tiba-tiba udah gede aja. Jadi kan karena kita hidup sama diri kita sendiri. Dan aku yakin dewasa rohani itu pastilah tergantung apakah seseorang itu makan dan belajar. Tentu proses kedewasaan rohani tidak mungkin terjadi kalau seseorang tidak dengan sadar dan sengaja meresponi dan memilih untuk belajar firman Tuhan dan melakukannya. Tidak mungkin seseorang dewasa rohani hanya karena waktunya saja. Tidak mungkin hanya karena Kristennya sekarang sudah 10 tahun, jadi otomatis akan dewasa. Tidak mungkin. Kristen mau 30 tahun, mau 60, mau 100 tahun, kalau tidak memilih dengan sadar dan sengaja untuk belajar firman Tuhan dan melakukan kehendak Tuhan sesuai dengan firman-Nya, tidak mungkin dewasa rohani mau umur berapapun jadi Kristen. Tapi kalau seseorang pun melakukan segala sesuatunya, bukan berarti dia akan dewasa juga dalam sekejap. Makanya yang perlu kita lakukan adalah terus belajar kehendak Tuhan dan bergumul berusaha melakukannya. Melakukan itu sangat berbeda dari belajar. Melakukan itu punya seninya sendiri. Terkadang tidak seteoritis ini, tapi indah kalau pelan-pelan kita lihat diri kita berubah. Tapi yang pasti untuk proses dewasanya, satu ciri-ciri orang yang dewasa tidak pernah merasa dirinya sudah dewasa. Karena kalau kita sudah merasa diri kita dewasa, wah saya akhirnya sudah menjadi dewasa rohani. Aduh, dia pasti masih anak-anak. Karena nggak ada orang dewasa bilang ke temannya, gue udah dewasa tahu, gue orang gede nih, dewasa nih. Kalau masih ngomong gitu, dia masih anak-anak. Yang saya selalu sadari ke diri saya sendiri adalah kalau saya merasa diri saya sudah dewasa atau lebih baik, maka harusnya saya sadar bahwa saya lagi mengalami kemunduran. Jadi ciri-ciri orang yang dewasa rohani adalah tidak pernah merasa dirinya dewasa rohani, hanya terus berusaha belajar firman dan melakukannya. Sekian, Kak Ana. Saya mau tanya langsung bisa nggak ya? Karena agak panjang. Ya. Silakan. Ya, begini ya. Berkaitan dengan Allah El Shaddai dan anak yang hilang serta seperti Bapa yang sayang kepada anaknya. Yang saya mau tanyakan, ada tidak kaitannya antara kita orang percaya itu sebagai orang yang dipilih oleh Tuhan? Atau bagaimana dengan orang-orang yang tidak dipilih oleh Tuhan? Karena saya sering mendengarkan firman Tuhan begini, bahwa kita itu percaya kepada Tuhan itu bukan karena kita yang memilih, tetapi Tuhanlah yang memilih kita. Lalu bagaimana dengan orang-orang yang tidak terpilih itu? Apakah maksudnya dipilih itu adalah orang yang dikhususkan atau secara umum? Karena saya gini, saya dulu juga pernah mengalami suatu peristiwa waktu saya berumur 6 tahun, usia 6 tahun ya, saya belum mengenal Tuhan karena belum pernah dikenalkan tentang Tuhan Yesus. Saya melihat ada sebuah foto itu di dinding. Foto itu ketika saya lihat, saya tidak tahu itu siapa. Saya melihat foto itu, ketika saya melihat itu hati saya itu merasa tenang. Itu saat itu usia saya 6 tahun. Saya merasa sangat tenang sekali, tapi saya hanya bertanya dalam hati, siapakah orang ini?
Saya tidak tahu waktu itu karena orang tua saya juga bukan orang percaya waktu itu. Jadi saya juga tidak pernah dikenalkan tentang Tuhan Yesus dan itu berlalu begitu aja. Ketika saya memasuki usia 8-9 tahun sampai akhirnya saya pergi ke gereja dan saya percaya kepada Tuhan. Saya jalani, kemudian pada usia 13 tahun itu saya dibaptis. Nah, ketika dibaptis itu waktu hamba Tuhan membaptis saya dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Foto yang waktu saya usia 6 tahun itu langsung muncul di hadapan saya dan berkata, inilah aku. Nah, itu menjadi satu pertanyaan saya sampai hari ini, seperti firman Tuhan yang pernah saya dengarkan, apakah ini yang dimaksud dengan dipilih, lalu bagaimana dengan orang-orang yang dikatakan belum percaya? Itu yang ingin saya tanyakan yang berhubungan dengan Allah El Shaddai. Terima kasih. Terima kasih. Jadi begini, Allah yang menyusui, Allah yang melahirkan manusia, Allah yang menciptakan manusia, Allah yang menghembuskan nafas hidupnya ke manusia, adalah Allah untuk semua orang. Tidak ada satu manusia pun. Kalau karena dia bukan Kristen, maka dia tidak dipelihara oleh Allah. Saya yakin roh Allah, roh kudusnya, itu menaungi setiap manusia. Makanya dari itu pun, kalau kita bisa percaya pun, awalnya inisiasinya dari Allah, bukan dari kemampuan atau kebaikan kita. Kita hanya meresponi. Tetapi faktanya, ada sekelompok manusia, contoh seperti kita, mungkin terlahir atau mengalami beberapa peristiwa yang membuat kita akhirnya bisa mengenal Tuhan. Sedangkan sekelompok manusia lainnya, terlahir, tidak mungkin mengenal Tuhan. Entah apakah dia sudah dicuci otak. Dan waktu saya kelas 4 SD, saya pernah bertanya, Pak Pendeta, aku bingung. Aku waktu itu 4 SD, sekolah minggu, pendeta itu waktu itu ngajar, aku bilang gini, Pak, kalau misalkan, Tuhan Yesus kan lahirnya itu 2000 tahun yang lalu, kurang lebih. Tapi kan ketika Tuhan Yesus lahir, belum ada internet, belum ada apa. Hari itu kan juga sudah ada orang di Cina, di Tibet, di manalah, di segala macam. Nah, muridnya belum naik ontak, belum nyampe ke situ. Tapi orang itu sudah lahir, sudah tua, dan sudah mati. Dia bukannya tidak mau mengenal Tuhan, tapi dia memang belum sempat mengenal Tuhan, karena itu kan untuk menyebarkan Injil butuh waktu. Mungkin kalau sekarang kita bilang semua pastor sih nggak pernah kenal Yesus, mungkin sekarang dengan internet 99% sudah tahu lah pastilah Kristen. Tapi hari itu kan tidak. Apakah dia masuk neraka? Karena dia tidak mengenal Tuhan. Yang aku pahami sekarang adalah, itulah kenapa Tuhan dengan adil dan luar biasanya, dengan hikmatnya, waktu itu dijawab sama Pak Theo Pramono, di tahun yang berbeda, tapi jawaban yang luar biasa. Hukum yang utama untuk manusia adalah mengasihi Tuhan Allahmu dengan segenap hati, segenap jiwa, segenap akal budi, segenap kekuatan. Tapi ada hukum yang kedua, yang sama dengan hukum yang pertama. Pertanyaannya, hukum yang kedua apa? Mengasihi sesama seperti diri sendiri. Mengapa ada hukum yang kedua yang sama dengan yang pertama? Kenapa harus ada dua hukum? Kenapa tidak satu hukum saja? Kenapa harus ada dua hukum dan hukum kedua harus sama dengan hukum yang pertama? Karena tidak semua orang mengenal Tuhan dan bisa mengasihi Tuhan dengan segenap. Tapi semua orang yang tidak bisa mengenal Tuhan dengan segenap, karena keadaan, tapi dia mengasihi sesama, dia melakukan hukum yang sama dengan hukum yang pertama. Karena dia memang tidak punya kesempatan untuk itu. Di situ saya lihat keadilan Tuhan sangat bijaksana. Jadi hukum yang pertama dan hukum yang kedua yang sama dengan hukum yang pertama itu menjadi jawaban yang sangat luar biasa. Jadi kalau seseorang mengasihi sesamanya seperti dirinya sendiri, berkorban untuk sesamanya walaupun dia tidak Kristen, dia jadi sama seperti melakukan. Pertanyaannya, tapi kan nyatanya di dunia ini ada orang yang bisa melakukan hukum yang pertama, ada orang yang bisa melakukan hukum yang kedua. Karena ini cuma ide liar saya ya. Coba tolong koreksi kalau saya salah. Kadang-kadang Tuhan pakai orang yang tidak percaya untuk membuat orang lain percaya, dan itu pun bagian dari proyek keselamatan. Kadang-kadang Tuhan pakai orang yang tidak percaya untuk menghasilkan orang percaya. Contoh, seseorang itu harus lahir di satu negara, mungkin di dataran Cina, mengalami berbagai pencobaan. Dia tidak Kristen dan dia tidak mengenal Kristen. Tapi karena satu dan lain hal, dia memiliki anak dan segala macam, lalu dia jadi tentara misalkan, lalu karena dia ada perkelahian antara komunis dan republik dan segala macam, anaknya itu harus dilarikan ke satu hal.
Ketika dia larian itu, dia larikan ke gereja dekat rumahnya. Dia bukan Kristen, tapi dia larikan ke gereja dekat rumahnya. Intinya, papanya ini bukan Kristen. Tapi karena dia melarikan anaknya ke situ, dan papanya akhirnya ikut berperang, sebagai tentara komunis ceritanya, anaknya akhirnya percaya Tuhan dan segala macam. Kalau mau ditanya, siapa yang membuat pertama kali anaknya itu bisa mengenal Tuhan? Ternyata jalur proyek keselamatan itu beragam. Kadang-kadang kita bisa bilang, saya orang pilihan. Tapi jangan-jangan orang leluhur-leluhur kita yang tidak mengenal Yesus, bisa jadi mereka juga pilihan Tuhan untuk proyek itu. Kebetulan kita dipilihnya untuk jadi orang percaya. Ya bedanya seperti berperang. Ada orang yang jadi jenderal, ada yang mungkin jadi bawahan, ada yang mungkin jadi angkatan udara, ada yang jadi angkatan darat. Hanya berbeda-beda tugasnya. Dan toh ujung-ujungnya, Tuhan hanya mau kita bersama-sama untuk masuk ke dunia yang baru. Jadi balik lagi ke Hayati, kalau tadi pertanyaannya, apakah El Shaddai itu hanya hadir untuk kita? Tentu saya yakin tidak, karena saya yakin di luar sana pun tanpa mengenal Yesus, kalau memang tidak mungkin karena keadaannya, tapi dia punya hati nurani yang berusaha mengasihi sesama, Tuhan pun bekerja dan hadir dalam hidupnya, tanpa embel-embel agama Kristen. Justru lebih berbahaya yang berembel-embel agama Kristen, yang merasa sudah dipilih, tapi ternyata justru dijebak, karena di mana-mana lebih mudah membunuh orang dengan mengatakan, minumlah obat ini obat, padahal racun. Daripada dia tidak minum obat, dia tidak punya obat diabetes, yang dia bisa lakukan hanya menahan nasi. Walaupun diabetes tetap tinggi, dia nahan makan nasi. Diabetes tetap tinggi, tapi bisa ditahan. Daripada orang yang minum diabetes, dia pikir obat diabetes itu beneran. Wah, asik, makan enak, nasi, ini, itu, mati dia. Diabetesnya parah, stroke. Kenapa? Karena obatnya palsu. Jadi sebenarnya, entah itu dipilih atau tidak dipilih, entah itu Kristen atau tidak Kristen, punya pergumulan masing-masing, dan saya yakin, kita dipilih untuk jadi orang Kristen, orang percaya itu sesuatu yang indah dan agung. Tapi kalaupun ada orang yang tidak dipilih untuk itu, sama indahnya dan sama agungnya di mata Tuhan. Tentunya kalau Tuhan, ya pengennya Tuhan juga semuanya pengen ikut. Cuman balik lagi, karena ada kebebasan manusia di dalam dunia ini, ya terjadilah hal-hal seperti ini. Semoga menjawab sebagian kecil. Tentunya Tuhan itu maha misteri, dan kadang-kadang mempertanyakan pertanyaan-pertanyaan yang membingungkan tuh membawa kita lebih mengenal Tuhan dengan berbagai cara yang ajaib. Jadi jangan pernah takut untuk mempertanyakan Tuhan, jangan pernah takut sepertinya dianggap kritis, kita hidup cuma satu kali, orang kita lapar kagak dikasih makan sama dia, kita nggak usah pusing, kalau ada yang mempertanyakan apapun, kita mau punya pertanyaan apapun, kita tanyakan ke diri kita, ke Tuhan, kemanapun, karena tidak ada pertanyaan terlalu pintar atau tidak ada pertanyaan terlalu bodoh di hadapan gitu kan. Iya, Kak nanya Allah yang menyusui ini apakah bisa dibilang semacam perluasan arti atau makna dari El Shaddai atau memang ada dasarnya? Silakan. Baik. Jadi aku cukup paham maksudnya gini. Kadang-kadang kan ada sesuatu yang bisa ditafsirkan A, tapi kalau kita perluas artinya bisa ditafsirkan B. Kan kadang-kadang begitu. Tapi kadang-kadang ada yang memang artinya A bukan B. Nah, untuk konteks El Shaddai secara teoritis sebenarnya ini haruslah bukan A tapi B, atau bukan B tapi A. Karena itu sejajar. Maksudnya gini, kalau kita menerjemahkan El Shaddai itu sebagai Allah yang Maha Kuasa, maka sebenarnya kita tidak bisa bilang El Shaddai adalah Allah yang menyusui, karena dasarnya memang berbeda. Itu bukan seperti bisa saling menyempurnakan atau saling menambahkan, karena itu sama sekali berbeda. Tapi kalaupun kita mau bilang ini Allah yang menyusui, kita nggak bisa bilang Allah El Shaddai. Nah, itu secara penafsiran teoritis kata. Permasalahannya, tentu bukan berarti kalau kita bilang El Shaddai Allah yang Maha Kuasa, maka dia tidak menyusui. Dan kalau dia Allah El Shaddai yang Maha menyusui, dia tidak Maha Kuasa. Karena kan toh pelabelan nama Tuhan tidak hanya El Shaddai. Dia ada El Roy, El Shaddai, El apa, dan segala macam. Jadi mungkin dalam konteks El Shaddai, kalau kita berkata, oh Tuhan ini adalah Allah yang menyusui kita, Allah yang ibu, yang sumber segala keturunan dan segala macam. Bukan berarti Allah jadi tidak Maha Kuasa. Tapi mungkin dari penerjemahan atau pengertian kata lain, penyebutan lain, itu jadinya Maha Kuasa dan segala macam. Tentunya ini pelabelannya hanya terbatas. Jadi kalau ditanya apakah ini memang makna, tentunya makna. Dasarnya dari mana? Ini perbedaan etimologis, perbedaan dasar kata dasarnya. Apakah ini kata dasarnya mau diambilnya syadat yang artinya destroyer, atau ini syad yang artinya payudara, breast. Nah, jadi ini pemilihan kata yang tidak bisa saling membantu, tapi ini memang pilihan.
Nah, masalahnya kalau gitu gimana nih? Nah, kalau kita belajar Alkitab, kita akan menemukan sangat banyak kebingungan. Tapi percayalah, kalau ada kebingungan itu pasti tidak esensi. Karena pada dasarnya, Tuhan itu maha kuasa dan Tuhan itu adalah pencipta dan orang tua kita. Tidak salah satu dari itu. Hanya mungkin salah satu dari itu dari konteks kata El Shaddai ini. Tapi dalam makna esensinya, Tuhan adalah keduanya. Jadi mau itu diterjemahkan apapun, tidak akan mengubah atau mempengaruhi iman maupun keselamatan kita. Kurang lebih begitu, Kak. Iya, jadi karena ada dua penafsiran yang berbeda gitu ya, karena kata El Shaddai sendiri ini kan dari bahasa Ibrani yang kuno, dan bahasa Ibrani itu bukan bahasa yang pertama ada di dunia, tetapi Abraham sendiri pasti tidak berbahasa Ibrani, tetapi berbahasa daerah Sumeria sana, dan di daerah Sumeria sana mungkin ini bukan El Shaddai, tapi Ilusadu gitu ya, bahasa Akadiannya itu seperti itu. Nah, dari kata Ilusadu menjadi El Shaddai, yaitu tadi yang Kak Adi katakan tadi, rabi-rabi Ibrani itu menafsirkan dua penafsiran yang berbeda. Apakah mau diartikan yang A atau yang B gitu. Jadi kalau yang A artinya begini, kalau yang B artinya begini, dan Kak Adi menjelaskan dari yang arti ini gitu ya. Oke, ini dari Kak Yuni. Maaf Kak Adit, kok ada yang terlahir atau tidak terlahir? Apa itu karena keputusan mereka mengikut atau tidak mengikut Tuhan? Wow, pertanyaan yang sangat luar biasa, yang dulu aku juga pertanyakan ketika SD. Apakah seseorang yang terlahir atau tidak terlahir, atau katakanlah dia terlahir, lalu dia meninggal ketika dia masih bayi, tapi orang tuanya Islam, apakah dia masuk neraka? Ataukah karena itu kesalahan dia dan segala macam? Menarik banget nih. Tapi kalau pertanyaannya tadi kan letter luck, kata perkatanya adalah apakah seseorang terlahir atau tidak terlahir? Apakah karena dia mengikut atau tidak mengikut Tuhan? Apakah karena itu? Ya tentu tidak. Karena kan dia baru bisa memilih mengikut atau tidak mengikut Tuhan setelah dia terlahir. Tapi nyatanya ada orang yang tidak terlahir. Ini fakta ya. Kadang-kadang kita berpikir di dunia ini segala sesuatu sudah diatur oleh Tuhan. Itu betul. Tapi Tuhan itu orkestrator. Pada faktanya, selain Tuhan sudah mengorkestrasikan secara luar biasa dan jenius dan maha brilian, faktanya, kalau seorang ibu detik ini juga memilih untuk mengaborsi anaknya, anaknya mati. Berapa banyak tindakan aborsi hari ini dilakukan? Kalau hari ini juga seorang ibu hamil memilih untuk minum minuman keras, anaknya lahir jantung bocor meninggal. Jadi faktanya, kehendak bebas kita itu bisa mempengaruhi terlahir atau tidak terlahirnya seseorang. Faktanya, kita sangat ikut berperan aktif dalam menata alam semesta ini. At least di bumi ini, at least dalam kaitannya tadi, terlahir atau tidak terlahir. Faktanya, sekarang kalau ada ibu hamil memilih untuk mengaborsi anaknya, ya tidak tiba-tiba ada suara muncul dari surga. Tunggu, aku akan melindungi anak ini. Tidak. Mungkin nggak ada yang kejadian begitu. Mungkin. 1 dari 1 miliar peristiwa. Setiap hari ada berapa ribu orang yang diaborsi. Jadi, kalau ada seseorang tidak terlahir, mungkin karena aborsi, konteksnya dia sudah harusnya lahir, itu tentunya juga karena pilihan-pilihan orang tuanya. Tentang terlahir ataupun tidak terlahir, itu tentu dalam orkestrasi Tuhan, tapi tindakan manusia per manusia itu sangat mempengaruhi hal itu juga. Wah, kalau gitu Tuhan tidak sepenuhnya berdaulat. Faktanya, kalau hari ini kamu mau ikut Tuhan, bertobat, ataupun hari ini kamu mau berdosa, itu pilihan kamu. Kedaulatan Tuhan adalah dia bisa memberikan kamu kehendak bebas. Itulah kedaulatan. Kalau dalam bahasa Inggris, His predestination is to give you free will. His predestination is to give you free will. Karena tentu predestinasi itu konsep yang umum kita dengar sebagai orang Kristen, karena begini konsep kita kan begini. Tuhan kan maha cerdas. Masa kan Tuhan menciptakan sesuatu tidak merencanakannya terlebih dahulu? Kalaupun Tuhan menciptakan sesuatu merencanakannya terlebih dahulu, masa kan rencananya tidak terwujud dan terlaksana? Begitu kan? Makanya mereka bilang, kalau Tuhan merencanakan segala sesuatu, pasti terwujud dan terlaksana. Itulah kenapa manusia sebenarnya tidak punya yang namanya kehendak bebas, karena segala sesuatu sudah Tuhan rencanakan. Tapi yang dia lupa satu hal, yang Tuhan rencanakan adalah Ia mau membuat makhluk yang mencintainya dalam pilihan yang bebas. Jadi dia mempredestinasikan dari awalnya untuk manusia memiliki kehendak, walaupun bebas tapi terbatas. Tentu
bisa memilih mana yang baik, bisa memilih mana yang jahat. Bahkan ternyata ketika kita mati nanti, daging kita lenyap, tubuh kita lenyap, yang tersisa itu hanyalah pilihan-pilihan kita. Kalau kita bilang, karakter penting. Karakter pun itu tidak fair. Karena seseorang yang penyabar, karena terlahir di keluarga yang penyabar, itu biasa. Sedangkan orang yang penyabar yang terlahir di keluarga yang suka marah-marah, itu luar biasa. Kalau yang kamu unggulkan adalah karakter sabarmu, tidak fair. Yang hebat adalah pilihan demi pilihan. Jadi sesungguhnya manusia, itu justru bukan hanya memiliki kehendak bebas. Manusia itu sebenarnya adalah kehendak bebasnya itu sendiri. Apa yang membedakan manusia dengan manusia lain? Punya keluarga sama, sekolah sama, rumah sama, sekolah, gereja sama, komsel sama. Kenapa yang satu memilih untuk berbuat dosa, yang satu memilih untuk bertobat? Karena manusia yang luar biasa itu bukan karakternya, tapi pilihannya. Karena kadang-kadang karakter kita tidak selalu bisa kita bilang persembahan kita di hadapan Tuhan. Jangan-jangan karakter kita di beberapa dari antara kita itu persembahan Tuhan kepada kita. Maksudnya, kalau kita terlahir di keluarga suka marah-marah, kita menjadi orang yang sabar, mungkin kita layaklah bilang, Tuhan, ini persembahanku yang harum di hadapan. Tapi kalau kita terlahir di keluarga yang sabar, bapak kita namanya Pak Sabar, ibu kita namanya Ibu Teduh, terus kita jadi anak yang sabar, sesungguhnya itu adalah persembahan Tuhan untuk kamu. Karena kamu terlahir di keluarga yang sabar. Tapi mungkin kamu punya dosa yang berbeda. Maka dari itu jangan senang atau suka menyombongkan kalau kita punya kelebihan dan orang lain tidak punya kelebihan yang sama. Karena masing-masing mungkin kita punya kelebihan yang berbeda dan dosa yang berbeda. Hanya bentuknya yang berbeda. Sama-sama punya perjuangannya. Gitu kan. Ini semangat semua ini. Saya dari tadi sebenarnya sedang menunggu. Biasanya Tuhan itu di dalam berjanji, Tuhan itu selalu dimaskulinkan, semuanya maskulin gitu loh. Saya sampai tadi nggak ada muncul pertanyaan itu, biasanya pertanyaan kritis. Dan untuk pertama kali kok ini feminin gitu loh. Ya, ini feminin sekali. Dan kalau kita lihat ada beberapa literatur yang ada, itu kok nggak kayak gini gitu. Tapi nggak muncul juga pertanyaan seperti itu. Tapi ya, udah menyenangkan sekali. Jadi udah bener nih, nggak ada pertanyaan. Udah habis Kak Sony, di YouTube nggak ada. Oke, kalau sudah habis, yuk kita sama-sama berdoa, kita mengucap syukur, kita berdoa. Bapak, terima kasih untuk kebenaran firman Tuhan yang kami terima. Kami sadar Tuhan bahwa kami harus terus belajar dan mempertajam diri dengan firman-Mu. Kami percaya bahwa semuanya bukan hanya jadi berhenti di wacana saja, dan kami terkagum-kagum dengan wacana dan berhenti di kami. Kami akan bagikan kebenaran itu sehingga orang lain pun akan bisa merasakan kehebatan Tuhan di dalam firman. Terima kasih Tuhan, kami percaya apa yang kami kerjakan sehari-hari, kami kerjakan buat Tuhan untuk ibadah kami. Tuhan, terima kasih untuk kesempatan. Apa saja yang Engkau percayakan pada kami, keluarga, pekerjaan, kuliah, sekolah, keluarga, kami akan buat semua yang Kau percayakan itu untuk kemuliaan nama-Mu. Terima kasih. Di dalam nama Tuhan Yesus, Putra Tunggal-Mu, kami berdoa dan bersyukur, ya Bapa. Amin. Amin. Selamat malam semuanya. Terima kasih.